Pintu masuk ranah rahasia yang telah dibuat Pei Tianchong dihancurkan secara paksa oleh Raja Kera berdarah merah. Secara harfiah tidak ada yang bisa dilakukan Pei Tianchong dan praktisi bela diri dari surga ke-9 untuk menghentikan ahli garis keturunan 10 peringkat menengah, yang setara dengan ahli alam kejadian tingkat menengah, seperti Raja Kera darah merah. Alam binatang kuno sangat jauh dari alam roh. Selain itu, ras binatang kuno telah menutup pintu masuk ranah mereka sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan 6 kekuatan besar setidaknya beberapa dekade sebelum mereka bisa mencapai alam binatang kuno. Pada saat itu, ras dewa sudah akan tiba di alam roh. Tidak salah lagi tanda-tandanya. 6 kekuatan besar membutuhkan kekuatan penuh mereka untuk mengusir invasi ras dewa, jadi tidak mungkin mereka bisa mencapai alam binatang kuno sampai ras dewa pergi. Itulah mengapa Raja Binatang Buas dari ras binatang kuno, Raja Kera berdarah merah tidak takut sedikit pun terhadap ancaman Pei Tianchong. Pintu bintang yang dibuat Qin Lai dengan garis keturunan roh iblis bermata 8 terus bersinar terang. Datang! Seekor kadal raksasa seukuran pegunungan meraung dan keluar dari pintu bintang sebagai tanggapan atas pemanggilan Qin Lai. Nenek moyang kadal. Ekspresi Pei Tianchong berubah saat kadal raksasa itu keluar dari pintu bintang. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa rencananya untuk alam kadal pasti gagal total. Menguasai. Leluhur kadal menyapa Qin Lai dengan nada rendah hati dan hormat setelah dia muncul dari pintu bintang. Dia tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa dia adalah pelayan jiwa Qin Lai. Ah! Semua penonton berkumpul di sekitar dinding termasuk Qin Ye tercengang dengan hasil ini. Mereka semua menatap Qin Lai dengan bingung. Kadal raksasa ini, Qin Ye berhenti berjuang dan menatap Miao Yizi dengan linglung. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Qin Lai telah memurnikan leluhur kadal menjadi pelayan jiwanya di alam kadal. Dia sekarang hanya mematuhi Qin Lai dan Qin Lai, jelas Miao Yizi. Chen Lin dan Yuan Xing adalah orang menyebalkan. Mereka tidak memberitahuku apa-apa. Qin Ye bersumpah. Mata Miao Yizi tersenyum. Mungkin karena mereka ingin memberimu kejutan yang menyenangkan. Bagaimanapun, Anda adalah orang yang memiliki harapan tertinggi untuk Qin Lai saat itu, bukan 300 tahun telah berlalu, dan Qin Lai benar-benar membuka lembaran baru dan memenuhi harapan Anda. Mereka semua berharap wahyu ini akan membuatmu bahagia. Miao Yizi melepaskan Qin Ye. Qin Ye perlahan-lahan menjadi tenang setelah Qin Lai menggunakan pintu bintang untuk memanggil binatang jiwa, Raja Kera darah merah, Raja Ular Biru Surgawi dan akhirnya leluhur kadal untuk membantunya. Mempertimbangkan semua kekuatan yang telah dibawa Qin Lai, jelas bahwa dia berada di atas angin dengan kuat dalam genggamannya. Binatang jiwa itu adalah avatar Qin Lai. Tidak ada bedanya jika Soul Beast membunuh Zuhan menggantikan Qin Lai. Miao Yizi berkata dengan acuh tak acuh. Mata Qin Ye tiba-tiba cerah dengan semangat. Leluhur kadal, tangkap Pei Tianchong untukku. Ingat, aku ingin dia hidup, kata Qin Lai. Dipahami. Prognator kadal mengeluarkan raungan dan mulai berenang menuju Pei Tianchong seperti bencana berjalan. Bagaimana dengan kita? Raja Kera darah merah bertanya dengan heran. Duduk saja dan tonton pertunjukannya. Qin Lai menyeringai. Pada saat yang sama, karakter rahasia Soul Rache yang tak terhitung jumlahnya muncul di pupil hijau kebiruan avatar Soul Beast-nya. Mereka tampak seperti bintang tak terbatas di langit. Melahap jiwa. The Soul Beast membuka mulutnya saat pusaran air hitam pekat muncul di dalamnya, menciptakan kekuatan hisap hebat yang menarik jiwa seseorang. Ekspresi Zuhan berubah karena altar jiwa 6 tingkatnya ditarik paksa dari gelabelannya. Altar jiwanya berbentuk seperti spiral dengan benang jiwa yang meliuk masuk dan keluar dari struktur. Di tengah altar jiwa berbentuk spiral adalah jiwa Zuhan. Itu adalah fondasi jiwa, tubuh, dan pikirannya. Setelah avatar jiwa binatang Qin Lai mengaktifkan kemampuan melahap jiwanya, asal jiwanya sebenarnya ditarik keluar dari altar jiwanya sedikit demi sedikit, seolah-olah itu adalah sepotong logam yang ditarik oleh magnet raksasa. Itu mengancam akan terlepas dari genggaman Zuhan dan jatuh ke pusaran air hitam pekat itu. Pusaran air berputar yang tampak seperti lubang hitam menakuti Zuhan pada tingkat naluriah. Zuhan adalah paus sekte reinkarnasi, jadi Soul Beast yang pernah membuat kekacauan di Spirit Realm telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam dirinya. Dia tahu betul bahwa setiap Soul Beast memiliki kemampuan untuk melahap jiwa makhluk hidup dan menghapus tanda jiwa mereka sepenuhnya. Bahkan jika dia adalah master dalam seni reinkarnasi, dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki siklus dan bereinkarnasi kembali ke kehidupan jika Soul Beast berhasil memperbaiki tanda asal jiwanya sepenuhnya. Takut akan nyawanya, Zuhan tiba-tiba berteriak, sekte reinkarnasi dapat memberi Anda apapun yang telah ditawarkan keluarga Qin kepada Anda. Dengan bantuan kami, Anda akan dapat kembali ke puncak Anda dalam waktu singkat. Ras dewa akan segera tiba,
dan aku tahu bahwa Soul Beast menganggap ras dewa sebagai musuh bebuyutan. Saat itu, ras dewa adalah orang-orang yang membunuh kalian semua, dan keluarga Qin saat ini berkolusi dengan ras dewa. Satu-satunya nasib yang menunggumu adalah kematian jika kamu terus bekerja dengan keluarga Qin. Zhu Han terus berteriak dan membujuk binatang jiwa untuk mengkhianati keluarga Qin dan membalas dendam terhadap ras dewa. Sial baginya, dia tidak tahu bahwa Soul Beast adalah Qin Lai sendiri. Hehe, bujukanmu akhirnya tepat, tapi sayangnya untukmu, kamu masih belum menemukan siapa yang sebenarnya kamu hadapi. Qin Lai menggelengkan kepalanya sebelum dia mengirimkan perintah mental lain. Soul Beast keduanya terbang keluar dari pintu bintang dan mengeluarkan raungan serak juga. Soul Beast keduanya masih menumbuhkan kembali tubuhnya, dan karena daging dan energi darah yang tidak mencukupi, kulit atau dagingnya belum tumbuh. Itulah mengapa itu terlihat berdarah dan benar-benar mengerikan. Mata hijau kebiruannya tampak persis sama dengan Soul Beast pertama. Itu adalah indikator yang jelas bahwa itu adalah Soul Beast lain yang bertahan hingga hari ini. Namanya Meyo. Dia berasal dari alam binatang kuno, dan dia dulunya adalah binatang jiwa darah. Qin Lai menyeringai. Saat ini dia kekurangan energi daging dan darah yang halus dan jiwa yang kuat yang diperlukan untuk menumbuhkan kembali tubuh dan jiwanya. Swoosh! Subsoul keduanya berwarna merah darah terbang keluar dari bangkai Blood Soul Beast dan menyelinap ke Soul Altar Zhu Han dalam sekejap. Pada saat yang sama, 6 cahaya bintang aneh mengedip dari glabella Qin Lai sebelum menghilang ke dalam ketiadaan. Spirits of Void and Chaos telah memasuki keadaan inkorporeal saat mereka meninggalkan orb penekan jiwa. Sepertinya mereka menjadi tidak terlihat. Ah! Tertegun, Zhu Han tiba-tiba menjerit mengerikan saat wajahnya dan altar jiwanya mulai berubah tiba-tiba. Roh kekosongan dan kekacauan. Itu adalah roh kekosongan dan kekacauan. Altar jiwanya yang berbentuk spiral tiba-tiba mulai membengkak seperti balon. Bagian dalam altar jiwanya bergetar hebat seolah-olah ada iblis yang mengamuk di dalamnya. Roh, tubuh, dan pikiran di dalam altar jiwa Zhu Han mulai berkurang dengan cepat. Pada saat yang sama, tubuh sebenarnya Zhu Han mulai kusut pada tingkat yang terlihat sangat kontras dengan altar jiwanya yang membengkak. Dia tiba-tiba menjadi putus asa dan lesu, hampir seolah-olah ada sesuatu yang menyedot daging, darah, dan tulangnya. The Spirits of Void and Chaos memiliki julukan terkenal, pemakan altar jiwa. Bagi mereka, tidak ada kelezatan yang lebih enak. Setelah menarik mereka keluar dari tubuh musuh, terlepas dari tinggi dan jumlah levelnya, Spirit of Void dan Chaos akan masuk dan memanjakan diri mereka sendiri. Mayoritas altar jiwa terbuat dari bahan roh dari 5 elemen. Beberapa dari mereka terbuat dari satu atribut tertentu seperti logam, api, atau kayu, sementara yang lain adalah campuran dari beberapa elemen. Altar jiwa 6 tingkat Zhu Han menampung kekuatan reinkarnasi yang menakjubkan dan telah dibuat dengan campuran banyak bahan roh yang berbeda. Keenam roh kekosongan dan kekacauan dapat menemukan sesuatu untuk diri mereka sendiri di altar jiwa seperti ini. Oleh karena itu, begitu mereka terbang ke altar jiwa Zhu Han, itu mulai membusuk pada tingkat 6 kali lebih tinggi dari biasanya. Mereka memiliki roh api peringkat 8 yang telah menaklukkan altar jiwa dan sangat mengurangi kendali Zhu Han atas itu. Pada saat yang sama, jiwa kedua Qin Lai berubah menjadi sinar cahaya yang juga memasuki altar jiwa 6 tingkat. Jiwa kedua ditempa dari jiwa Meyo, dan kekuatan jiwa sangat bermanfaat untuknya. Begitu dia memasuki altar jiwa Zhu Han, dia menyerap kekuatan jiwa Zhu Han seperti spons. Kutukan altar jiwa adalah 6 roh kekosongan dan kekacauan. Menambahkan subsoul kedua Qin Lai, Zhu Han tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tidak layak dipukul. Avatar kadak Qin Lai melihat altar jiwa Zhu Han lepas kendali dan segera menghentikan jiwanya melahap kemampuan garis keturunan. Pusaran air hitam itu hanyalah umpan untuk memaksa Zhu Han melepaskan altar jiwa 6 tingkatnya. Ketika subsoul dan 6 rohnya mendatangkan malapetaka di dalam, dia tidak lagi memiliki alasan untuk mengisi pusaran air hitam yang merupakan kemampuan melahap jiwa. Soul Beast yang kejam ini membuat gerakan meraih saat kekuatan yang kuat menarik tubuh fisik Zhu Han. Suara mendesing. Tubuh mengerut Zhu Han melesat ke arah Blood Soul Beast. Blood Soul Beast yang tampak menakutkan dengan semua nadinya terlihat dan menggeliat melihat mayat yang bergerak, membuka rahangnya dan menelannya. Ledakan. Tubuh Zhu Han meledak di perut Blood Soul Beast, daging dan darahnya segera disempurnakan. The Blood Soul Beast secara bertahap menumbuhkan daging di kepalanya setelah menelan tubuh Zhu Han, sementara matanya mendapatkan kembali beberapa sinarnya. Kembali, Qin Lai tiba-tiba berteriak. Leluhur kadal yang mengejar Pei Tianchong dan yang lainnya mendengar perintah jiwa utama dan tiba-tiba berbalik. Qin Lai dan kedua avatarnya segera bergerak menuju Sky Bearing City. Di dalam kota bantalan langit,
Sebuah bayangan muncul di antara Qin Ye dan Miao Yixi. Sosok bayangan melihat kembalinya Qin Lai dan menunjuk ke arah perisai prismatik yang menutupi Sky Bearing City. Sebuah celah muncul di penghalang kuat ini yang mampu menangkal para ahli Genesis Realm. Semuanya, silakan masuk ke kota. Qin Lai berteriak. Raja Kera Darah Merah dan Raja Ular Biru Surgawi yang telah mengamati dengan netral sedikit mengernyit saat dia berteriak. Kedua Raja Binatang melihat ke kejauhan. Tampaknya ada altar jiwa besar yang bergerak seperti pulau di langit yang jauh. Salah satunya memiliki 8 tingkat. Bos Chen, kembali ke kota. Dan Yuan Xing berteriak. Dia dan Chen Lin merasakan seorang ahli di tahap tengah dari ahli Genesis Realm datang dan segera meninggalkan lawan mereka. Mereka dengan cepat kembali ke Sky Bearing City melalui lubang yang dibuat oleh sosok bayangan. Sosok antara Miao Yixi dan Qin Ye perlahan terbentuk kembali menjadi leluhur kutukan. Formasi kota bantalan langit telah diaktifkan. Mulai sekarang, bahkan ahli altar jiwa tingkat 9 tidak akan dapat memasuki kota tanpa izin saya, kata leluhur kutukan dengan dingin. Saat dia berbicara, orang lain di luar kota selain dari Raja Ular Biru Surgawi dan Raja Kera Darah Merah semuanya kembali. Qin Lai, Avatar Dark Soul Beast dan Blood Soul Beast, Chen Lin, dan Yuan Xing, dan Lizard Progenitor semuanya berdiri kembali di kota. Tidak ada yang tersisa dari altar jiwa Zuhan kecuali segera dihancurkan. Jiwanya, perlahan-lahan akan saya perbaiki. Qin Lai menyipitkan matanya dan melihat altar jiwa 6 tingkat yang tampak spiral mengambang di depannya di bawah kendali Spirits of Void and Chaos. Dia berkata kepada Qin Ye, Paman kedua, kamu bisa melihatnya mati. Besar, Qin Ye berkata dengan gembira. Itu Zhu Yang. Dia adalah Paman Zuhan, dia mengolah kekuatan roh air dan merupakan monster altar jiwa 8 tingkat. Ekspresi Chen Lin dingin. Dia pasti merasakan ketika altar jiwa Zuhan diserang oleh roh kekosongan dan kekacauan jadi dia menggunakan beberapa seni rahasia yang kuat untuk melintasi ruang dan datang ke sini. Qin Lai mencibir dan berkata, tapi dia terlambat selangkah. Chen Lin mengangguk dan melihat altar jiwa 6 tingkat yang menyusut. Kemudian dia melihat ke arah Raja Kera Darah Merah dan Raja Ular Biru Surgawi di luar kota, sedikit tawa di matanya. Tuan muda tidak gagal memenuhi harapan, dan membuat Raja Binatang Buas dari ras binatang kuno berpartisipasi lebih awal. Ras binatang kuno menginginkan tanah leluhur mereka di alam roh, kata Qin Lai. Haha, Patriark tua menduga ras binatang kuno akan memiliki kondisi seperti ini. Dan Yuan Xing tertawa dan berkata, sebelum kami datang, dia menyuruh kami untuk setuju jika ras binatang kuno menyajikan kondisi seperti itu. Kakek meramalkannya, Qin Lai terdiam. Qin Ye mengangguk. Dia tahu sejak lama bahwa ras binatang kuno ingin kembali ke alam roh. Tanah masa lalu mereka sekarang berada di tangan Starry Hall dan surga ke-9. Itu sebabnya dia tahu ras binatang kuno tidak akan berpihak pada 6 kekuatan, mereka bukanlah orang yang meludahkan apa yang telah mereka telan. Wosh wosh. Saat mereka berbicara, sungai keperakan muncul di langit di atas Sky Bearing City. Di sana, seorang tua dengan rambut putih yang mirip dengan Zuhan muncul. Orang tua itu dengan cepat mengamati sekeliling dengan kecepatan kilat dan melihat altar jiwa Zuhan mengambang di depan Qin Lai. Kamu berani menyerang sebelum waktunya. Teriak Zhu Yang. Dia mengendalikan sungai keperakan untuk membanjiri Sky Bearing City. Huff. Raja Ular Biru Surgawi tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu buta? Apakah kamu tidak melihat kami juga di sini? Tubuh besar Raja Ular Biru Surgawi terpelintir saat dia mendarat di sungai keperakan seperti iblis yang menciptakan badai di lautan. Serangan itu gagal. Apakah ras binatang kuno lelah hidup? Zhu yang sangat marah. Kamu dipersilakan untuk mengejar kami akan menunggu di alam binatang kuno. Jika kamu selamat dari serangan ras dewa itu. Raja Ular Biru Surgawi menjawab dengan senyum gelap. Aku khawatir 6 kekuatan akan segera lenyap dan akan dipaksa untuk melarikan diri dari alam roh oleh ras dewa, kata Raja Kera Darah Merah mengejek. Raja Ular Biru Surgawi terbang ke sungai keperakan yang melayang di langit dan memutar tubuhnya. Soul altar Zhu Yang yang seperti kabut bergetar hebat. Tombak keperakan dan riak cahaya keluar dari sungai di langit, mengubahnya menjadi lautan. Raja Ular Biru Surgawi, dalam bentuk aslinya, seperti pegunungan yang berkelok-kelok di langit. Kemampuan garis keturunan Raja Ular Biru Surgawi terhubung dengan es dan air. Ketika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, sungai Zhu yang berhenti merespons. Saat Zhu yang berteriak dengan marah, Raja Ular Biru Surgawi mendesis dingin dan menggunakan kemampuan lain dari garis keturunannya, kali ini terhubung dengan kekuatan beku. Kabut dingin putih naik dari tubuh ularnya yang berliku dan panjang dan mengalir ke sungai.
Retak-retak-retak. Sungai yang ditarik dari altar jiwa 8 tingkat Zu yang mulai membeku setelah diresapi dengan kabut dingin putih Raja Ular Biru Surgawi. Dalam sekejap mata, sungai yang mengalir menjadi bongkahan es besar yang berkelok-kelok. Altar jiwa 8 tingkat Zu yang melayang di atas sungai dipengaruhi oleh kekuatan beku Raja Ular Biru Surgawi. 2 tingkat terbawah perlahan membeku. Duduk di altar jiwa, rambut putih dan alis Zu yang menunjukkan sedikit embun beku. Raja Ular Biru Surgawi, sepertinya kamu tidak peduli dengan kehidupan klanmu. Aku, Zu Yang, bersumpah di sini, jika kita selamat dari invasi ras dewa, kita akan mengumpulkan semua kekuatan kita dan segera menuju ke alam binatang kuno. Zu Yang benar-benar marah saat dia mengancam dengan keras, klanmu akan menghadapi pembalasan berdarah karena tindakanmu hari ini. Surga ke-9 juga akan menyerang ras binatang kuno dengan kekuatan penuh. Pei Tianchong, yang berdiri di kejauhan dan tidak berani mendekat, setuju. Ah, benarkah? Raja Kera Darah Merah menyeringai, matanya berkilat-kilat dengan kebiadaban. Kamu 6 kekuatan benar-benar berpikir kamu adalah satu-satunya penguasa tempat ini haha, lupakan ras dewa, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa menghentikan keluarga Qin untuk kembali. Apa keluarga Qin harus melawan kita? Pei Tianchong berteriak. Kamu akan tahu dalam 3 hari, kata Raja Kera Merah Darah dengan dingin. Pecah. Zu yang berteriak dengan marah. Tetesan kristal air tiba-tiba terbang keluar dari altar jiwa 8 tingkat Zu Yang. Tetesan itu bersinar dengan cahaya misterius dan sepertinya memiliki seluruh lautan di dalamnya. Ketika tetesan itu muncul, mereka jatuh seperti bom ke sungai yang membeku, yang pecah seperti cermin. Air sekali lagi mulai mengalir dan sungai menjadi hidup. Level terbawah dari Soul Altar Zu yang mulai mencair dan bergerak lagi. Qi Sui, kembali. Raja Ular Biru Surgawi memanggil. Tubuh pegunungannya tiba-tiba menyusut menjadi sambaran petir biru. Raja Kera Darah Merah memandang Pei Tianchong di kejauhan dan berkata, dalam 3 hari, para tetua ras binatang kuno akan pergi ke surga ke-9. Saat dia berbicara, dia dan Raja Ular Biru Surgawi keduanya menghilang bersama ke pintu bintang. Ketika dua Raja Binatang menghilang, pintu bintang yang muncul secara misterius tiba-tiba hancur dan menghilang. Pada saat berikutnya, bahkan lebih banyak Soul Altars muncul. Di dalam Sky Bearing City, melalui lapisan cahaya, Qin Lai menatap dingin Zu Yang, Pei Tianchong, Wu Nanchao, Kong Kun, dan yang lainnya. Leluhur kutukan, bisakah kota bantalan langit ini benar-benar memblokir mereka? Bukan hanya altar jiwa 8 tingkat Zu Yang, bahkan jika ahli altar jiwa 9 tingkat datang, kota bantalan langit masih bisa menahan mereka di luar pintunya, kata leluhur kutukan dengan dingin. Qin Lai tampak terkejut padanya dan kemudian melirik Qin Ye, paman kedua. Qin Ye tersenyum sedikit. Kekuatan Sky Bearing City berasal dari kekuatan roh besar dari Spirit Realm. Sumber sebagian besar dari kekuatan roh berasal dari tanah 6 kekuatan. Setelah ahli Genesis Realm dari 6 kekuatan menyerang Sky Bearing City, kota akan secara otomatis menyerap energi roh dunia di dalam tanah 6 kekuatan untuk mengisi kembali penghalang dan formasi pertahanan. Miao Yizi berteriak, serap energi roh dunia di dalam tanah 6 kekuatan untuk mengisi kembali Sky Bearing City. Ya, leluhur kutukan menegaskan. 3 abad yang lalu, Patriark lama keluarga Qin diam-diam mengatur ini. Namun, sebelum rencananya terwujud, hal itu terjadi. Jika tidak, dia melirik ke arah Qin Lai. Qin Lai mengerti. Dia segera mengerti bahwa, skema, Han Qian terhadapnya telah mengganggu rencana keluarga Qin. Sumber kekuatan Sky Bearing City berasal dari tambang roh dan biji di bawah 6 kekuatan, dan energi roh yang tersembunyi di atas 6 kekuatan. Ekspresi Qin Ye menjadi serius. Selama 6 kekuatan menyerang Sky Bearing City, mereka akan segera menemukan energi roh dunia di perbatasan mereka layu secara dramatis. Cerdik, Qin Lai berkata dengan gembira. Ayo pergi, abaikan orang-orang di luar. Mereka tidak bisa memasuki kota Sky Bearing tidak peduli berapa lama waktu yang diberikan. Qin Ye mengabaikan para pendatang baru dan berkata, saya akan pergi dan menjelaskan situasi di sini, lihat apa yang akan diatur ayah dan apakah kita harus mendapatkan lebih banyak orang di sini. Awalnya, kami bersiap untuk secara diam-diam mengaktifkan Sky Bearing City dalam 3 hari ketika surga ke-9 menarik perhatian, Chen Lin menjelaskan kepada Qin Lai. Kami tidak mengharapkan Anda untuk melangkah ke Sky Bearing City lebih awal dengan tubuh Curse Progenitor yang Anda miliki. Ketika tubuh dan jiwa dari Curse Progenitor bergabung, Sky Bearing City berhasil diaktifkan. Jadi begitulah, kata Qin Lai. Terima kasih, leluhur kutukan. Qin Ye membungkuk dan berterima kasih. Ekspresi leluhur kutukan adalah kayu dan dia berkata, kamu adalah keturunan Qin Tian, aku menamai kota bantalan langit ini untuk mengingatnya.
Kota Bantalan Langit adalah untuk meninggalkan seutas harapan bagi umat manusia ketika mereka tidak dapat menang melawan ras kuat lainnya. Selama keluarga Qin tidak meninggalkan prinsip ini, dan tidak bersekongkol dengan ras lain melawan ras manusia, Sky Bearing City dan saya akan selamanya mendukung keluarga Qin. Berhenti sejenak, dia melihat dengan sedikit kebencian pada Qin Lai dan berkata, juga, bocah ini telah menambahkan banyak pengekangan misterius pada tubuh fisikku. Sekarang aku khawatir tidak akan mudah bagiku untuk meninggalkan keluarga Qin. Aku sangat tidak beruntung. Di masa lalu, saya ditundukkan oleh Qin Tian. Kemudian Qin San melihat rahasia Sky Bearing City dan mengembangkannya di tengah untuk menjadikan ini basis utama keluarga Qin. Sekarang tubuh fisik saya ditekan oleh bocah ini dengan metode rahasia. Ketika kata-kata itu diucapkan, Qin Ye dan Qin Lai semuanya memiliki ekspresi canggung. Ketika kamu kembali, beritahu Qin San bahwa orang tua dari Spirit Rache juga membuat perbaikan ke Sky Bearing City. Jika bukan karena orang yang menyebut dirinya Tuan Besar Tian Qi, bahkan jika jiwaku bergabung dengan tubuh fisikku, Sky Bearing City tidak akan diaktifkan dengan mudah. Leluhur kutukan berpikir sejenak dan berkata, klan ras roh tua itu juga mengubah beberapa hal. Yang terbaik adalah jika ayahmu dapat melihat dan memastikan tidak ada sabotase. Oh, benar. Tuan Besar Tian Qi itu mengatakan dia tidak memiliki niat jahat dan menyuruhku untuk menyampaikan pesan ini kepada kakek, tambah Qin Lai. Klan ras roh. Qin Ye mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Lalu dia berkata kepada Qin Lai, kakekmu sedang sibuk dengan sesuatu yang sangat penting dalam 3 hari ini. Setelah itu, dia akan datang mencarimu. Oh, aku tidak terburu-buru, gumam Qin Lai. Tidak seorang pun dari 6 pasukan ditempatkan di tanah kekacauan. Pasukan peringkat perak yang mengikutimu dapat kembali, kata Qin Ye juga. Dipahami. Qin Lai tersenyum. Kota Bantalan Langit. Qin Ye kembali melalui pintu 9 kembali ke alam Oldenwam. Sisanya, termasuk Chen Lin, dan Yuan Xing, Miao Yizi dan Qin Lai dengan budak jiwanya tetap berada di kota. Qin Ye menyadari bahwa avatar darah jiwa binatang Qin Lai baru saja disempurnakan dan tidak memiliki cukup jiwa dan energi kedagingan. Ketika dia pergi, dia memberitahu Qin Lai untuk tidak khawatir. Dia berjanji akan membawa cukup daging untuk mengembalikan Blood Soul Beast ke keadaan semula ketika dia kembali. Qin Lai menunggu di Sky Bearing City untuk konferensi besar dalam 3 hari. Selama waktu ini, para ahli Genesis Realm dari 6 kekuatan datang dalam gelombang dan berkumpul di luar Sky Bearing City. Para ahli alam kejadian yang dipimpin oleh Zhu Yang dari Sekte Reinkarnasi mencoba menggunakan artefak roh dan altar jiwa mereka untuk menyerang kota Bantalan Langit. Qin Lai yang tinggal di dalam kota melihat leluhur kutukan menghilang untuk sementara waktu. Tak lama setelah itu, penghalang prismatik yang menutupi Sky Bearing City melepaskan riak energi kuat yang cerah. Pada saat itu, gelombang kekuatan roh muncul dari bawah Sky Bearing City. Kekuatan roh yang padat seperti air terjun yang membanjiri penghalang prismatik dan menyebabkan Sky Bearing City bersinar seolah-olah dilindungi oleh makhluk ilahi dan binatang buas. Pakar Genesis Realm yang berusaha menghancurkan Sky Bearing City kalah dalam pertarungan pertama. 2 hari berikutnya sangat tenang. Para ahli Genesis Realm dari 6 kekuatan tidak berani bergerak sembarangan. Set, The Blood Soul Beast, yang otot-otot berdarahnya bergerak di permukaan tulang, memiliki kilatan cahaya hijau di matanya. Suara mendesing. The Blood Soul Beast meludahkan bayangan jiwa seukuran kepalan tangan. Bayangan jiwa itu terpelintir, penampilannya menyerupai Zuhan. Setelah 2 hari, mantan paus dari Sekte Reinkarnasi seperti hantu. Melahap jiwa Blood Soul Beast telah menghabiskan 9/10 dari kekuatan jiwanya. Jika Blood Soul Beast berlanjut, jiwa Zuhan akan benar-benar runtuh, dan bahkan asal dan ingatan jiwanya akan hancur. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Di istana yang redup, Blood Soul Beast tertawa, dan berkata dalam bahasa Spirit Realm, ketika paman keduaku kembali dari Oldenwam Realm, aku akan memberikan asal jiwamu kepadanya, dan membuatnya perlahan-lahan membunuhmu. Jiwa Zuhan berputar keras seperti hantu yang menggeram. Blood Soul Beast mengabaikannya. Suara mendesing. Sosok buram terbang ke istana, perlahan berubah menjadi leluhur kutukan. Kedatangannya mencerahkan istana, menerangi Dark Soul Beast di sudut. Istana ini adalah bagian dari keluarga Qin di Sky Bearing City. Tepat di luar adalah alun-alun dengan formasi teleportasi besar yang bisa mencapai semua tempat di alam roh. Tubuh utama Qin Lai sedang mendiskusikan detail perjalanan mereka ke surga ke-9 lusa dengan Chen Lin dan Yuan Xing. 2 avatar Soul Beast-nya tinggal di istana redup ini, memungkinkan Blood Soul Beast mengekstrak kekuatan jiwa dari jiwa Zhu Han sehingga Qin Lai bisa melakukan apa yang dia inginkan. Nenek kutukan,
Mengapa kamu datang ke sini? Avatar Dark Soul Beast Qinlai berubah menjadi penampilan tubuh utamanya ketika leluhur kutukan tiba. Dia berkata, saya mengerti sekarang, Anda harus menjadi jiwa artefak dari kota Bantalan Langit. Dan kota Bantalan Langit ini adalah artefak roh yang sangat besar. Benarkah? Iya, untuk menghentikan pengejaran ras dewa saat itu, aku sengaja menyalakan jiwaku dan membiarkan jiwa-jiwa yang tersisa untuk bergabung ke kota Bantalan Langit. Leluhur kutukan tidak membantahnya dan berkata, nenek moyang keluargamu, Qin Tian, pernah dirasuki oleh klan Sol Rache. Pada akhirnya, dia menggunakan tekadnya yang luar biasa untuk mengendalikan tubuhnya sendiri dengan aman, dan kemudian menggabungkan pengetahuan tentang Sol Rache untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Ras manusia dapat mempelajari rahasia jiwa, dan menggunakan pemahaman itu untuk menciptakan sistem kultivasi mereka saat ini, altar jiwa, karena bimbingan leluhurmu. Saya harap Anda bisa menjadi seperti leluhur Anda, dan menggunakan pengetahuan Anda tentang jiwa untuk membuka pintu baru bagi umat manusia. Juga, saya harap Anda tidak akan secara tidak sengaja menarik iblis abis ke alam roh. Jika binatang abis membanjiri alam roh seperti ras dewa, hasilnya akan menjadi bencana 10 kali lebih besar. Kamu harus melindungi pintu masuk ranah antara Boluo Realm dan Frost Desolation Abyss. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Qinlai terdiam dan berkata, 5 leluhur memblokir saluran jurang di lautan tanah kekacauan. Untuk mencegah bangsal dihancurkan, Anda membuat kutukan di seluruh tanah kekacauan sehingga beberapa kali lebih sulit untuk mencapai alam void. Sebelum dia berhenti berbicara, leluhur kutukan memotongnya, dan berkata, saat itu, kami menggunakan 5 benua dan kutukan untuk menangkal tanah kekacauan. Itu untuk menghentikan perlombaan laut di sana. Kami tidak berharap bahwa ras manusia akan melonjak dalam kekuasaan segera setelah itu dan menjadi penguasa alam roh. Aku mengerti niat awalmu. Qinlai mengangguk dan berkata, tapi saya perlu bertanya. Mengapa Anda tidak menghancurkan saluran jurang itu saja, dan memblokirnya saja? Belum lama ini, ketika dia dan Indigo mencapai saluran jurang bersama, dia mengetahui melalui Indigo bahwa, saluran jurang, hanyalah pintu bintang yang dibuat oleh roh iblis bermata 8 dengan darah esensinya. Setelah itu, ketika leluhur kutukan dan yang lainnya meletakkan penghalang dan penangkal di pintu bintang, darah esensi yang membentuk saluran jurang bahkan telah terbangun dengan kesadarannya sendiri. Dari kata-kata leluhur kutukan, jelas bahwa dia sangat takut pada iblis neraka. Mengapa mereka tidak menghancurkannya, dan hanya memblokirnya? Kami tidak cukup kuat saat itu, dan tidak cukup tahu tentang alam dan ruang angkasa. Kami tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa kami tidak akan menyebabkan perubahan lain ketika kami menghancurkan saluran jurang itu. Kami tidak berani bertindak gegabah. Leluhur kutukan berpikir sejenak dan menjelaskan, juga, leluhurmu berpikir ada Kebu Mahadewa untuk meninggalkannya. Jika ras dewa memutuskan untuk membantai alam roh dan semua makhluk, dia akan membuka kembali saluran jurang dan membiarkan makhluk-makhluk alam di sisi lain dengan ras dewa sebagai gantinya. Saluran jurang itu adalah salah satu taktik terakhir melawan ras dewa. Jika ras dewa terlalu banyak, dan ras alam roh tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup, saluran jurang akan terbuka lagi. Qinlai terdiam dan berkata, mengapa kamu datang mencariku? Jika 5 keluarga ras dewa berkumpul, apakah ras alam roh memiliki peluang untuk menang, kata leluhur kutukan dengan serius. Qinlai menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Leluhur kutukan berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, jika saya dapat membujuk 6 kekuatan sehingga mereka tidak menganggap keluarga Qin sebagai musuh, dan membuat mereka bersekutu dengan keluarga Qin untuk melawan ras dewa, akankah keluarga Qin memaafkan kesalahan masa lalu, dan tidak membalas dendam atas kejadian 3 abad yang lalu? Ekspresi Qinlai menjadi gelap. Dia mencibir dan berkata, apa yang akan kamu gunakan untuk membujuk 6 kekuatan? Aku hanya bertanya, akankah kamu melepaskan kebencian jika 6 kekuatan bertarung melawan ras dewa, nenek moyang kutukan ditekan? Kamu harus mendiskusikan masalah ini dengan kakek dan ayahku, jawab Qinlai dingin. Aku sudah lama berbicara dengan mereka, tapi, mereka menolak. Nenek moyang kutukan meringis. Sikap saya sama. Ekspresi Qinlai dingin. Jika keluarga Qin dan 6 kekuatan bertarung, itu akan menyebabkan pergolakan di alam roh. Banyak ras kuat akan berpartisipasi. Leluhur kutukan menghela nafas dan berkata, bahkan jika semua ras alam roh bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat menghentikan 5 keluarga ras dewa. Jika ras alam roh bertarung sekarang, dan ras dewa datang, maka kita mungkin tidak memiliki harapan untuk menang. Leluhur kutukan memiliki ekspresi yang bertentangan. Dia jelas mengkhawatirkan keadaan alam roh dan ingin melakukan yang terbaik untuk ras alam roh. Ekspresi Qinlai gelap. Dia menemukan dia tidak mengerti leluhur kutukan sama sekali.
Dia tidak mengerti bagaimana leluhur kutukan berpikir dia bisa membujuk 6 kekuatan. Tubuh leluhur kutukan telah ditorehkan dengan banyak pola misterius melalui penyempurnaan orb penekan jiwa. Dia bisa menggunakan seni rahasia ras jiwa untuk menahan tubuh leluhur kutukan sedikit seperti bagaimana dia bisa mengendalikan Jiang An dan Sueli. Tapi leluhur kutukan bukanlah budak jiwanya. Dia tidak bisa melihat pikiran dan rahasia leluhur kutukan melalui jiwanya. Saya berharap untuk melakukan yang terbaik untuk ras alam roh bahkan jika metode saya tidak dipahami oleh orang-orang. Nenek moyang kutukan menghela nafas. Qin Lai memiliki ekspresi bingung. Sebelum dia bertanya lagi, tubuh leluhur kutukan menghilang. Qin Lai mengerutkan kening di aula redup, dan memiliki firasat buruk. Di lusa, para ahli dari semua kekuatan akan datang ke surga ke-9. Jika tidak ada kejutan, akan ada pertempuran hebat di surga ke-9. Ekspresi Qin Lai gelap dan dia bergumam, leluhur kutukan sepertinya ingin melakukan sesuatu dari kata-katanya. Apa yang ingin dia lakukan? Di luar ranah, di kehampaan di dekat alam naga, ada bongkahan batu es yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing sekeras baja. Beberapa bongkahan sebesar gletser, dan yang lainnya hanya seukuran ibu jari. Potongan-potongan yang bervariasi tersebar secara kacau di seluruh ruang. Tempat ini disebut alam es hancur. Fragmen es kadang-kadang akan meledak karena gerakan dalam kekosongan di luar. Bahkan para ahli Genesis Realm akan terluka parah jika mereka masuk dengan terburu-buru. The Shattered Ice Realm adalah zona terlarang alami sejak dahulu kala. Alam naga dari ras naga tidak jauh dari alam es hancur. Meski begitu, naga akan menghindari alam es hancur selama ekspedisi apapun melalui ruang angkasa. Ada desas-desus bahwa suatu kali, seekor naga dengan garis keturunan atribut es mencoba menggunakan es di sana untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Namun, itu mati. Di tahun-tahun mendatang, naga dengan garis keturunan berorientasi es tidak akan berani menyentuh Shattered Ice Realm. Tetapi pada hari itu, di alam es hancur yang seharusnya sunyi, sebuah gletser yang sangat besar dipengaruhi oleh beberapa kekuatan eksternal yang misterius dan akan meledak. Itu bukan kejadian yang tidak biasa di alam es yang hancur. Gletser yang sangat besar akan tidak ada lagi. Kemudian, puing-puingnya akan jatuh ke potongan yang lebih besar. Ratusan tahun kemudian, mereka akan melahirkan gletser besar lainnya. Pia-pia-pia, retak-retak-retak. Banyak bongkahan es yang sangat besar terbang keluar dari gletser yang meledak dan melesat keluar. Low wash. Cahaya menyilaukan muncul di dalam gletser raksasa yang berisi kekuatan spasial yang jelas. Boom boom boom. Setelah gletser benar-benar hancur, hanya bola cahaya es yang tersisa di tempat aslinya. Bola es mengembang tampak seperti balon. Di dalam, miliaran sinar cahaya ditembakkan dengan cara yang menyilaukan. Lama kemudian, bola es berangsur-angsur mengeras dan menjadi pintu es yang indah. Kabut beku bergerak di dalam pintu melengkung. Sulit untuk melihat ke dalam tetapi energi dingin terus-menerus keluar dari pintu. Retak-retak-retak. Sebuah kapal kristal sepanjang ribuan meter yang terbuat dari es keperakan keluar dari pintu. Kapal besar itu sangat luas dan megah seperti istana es terapung yang diukir dengan pola yang rumit dan misterius. Klan dari ras asing berpakaian megah dan dengan rambut perak muncul di kapal saat melewati pintu besar. Jika Qin Lai ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa ini adalah anggota keluarga es mendalam ras dewa. Boom boom boom. Setelah kapal besar ini ada kapal serupa lainnya yang terbuat dari es yang melewati pintu. Di ujung depan kapal pertama, Xuan Luo dari keluarga es mendalam berdiri di samping sekelompok ahli dan memeriksa sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini adalah, seseorang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan melihat ke arah alam naga yang jauh. Murid mereka berkontraksi dan mereka berteriak, alam naga di depan. Para ahli keluarga es mendalam terkejut dengan ini. Bagaimana lorong batu es bisa mengarah ke sini logikanya, tujuan kita seharusnya berada di alam Ice Jade yang jauh. Dari Ice Jade Realm ke Spirit Realm, kita membutuhkan setidaknya 2 tahun lagi. Kenapa kita telah mencapai Shattered Ice Realm di sekitar Spirit Realm sekarang? Apa yang terjadi lorong batu es itu tidak bisa mencapai tempat ini? Aneh sekali, kenapa lorong batu es itu berubah tujuan? Xuan Luo juga memiliki ekspresi terkejut. Rencananya adalah keluarga es yang mendalam untuk pertama kali melewati lorong batu es yang telah mereka jelajahi sejak lama untuk pertama kali mencapai Ice Jade Realm dan kemudian melanjutkan ke Spirit Realm. Kapal yang mereka tumpangi membutuhkan 2 hingga 3 tahun untuk benar-benar mencapai alam roh. Menurut janji mereka dengan keluarga lain, semua orang akan berkumpul di dekat alam roh dalam 2 tahun dan masuk bersama. Tapi sekarang mereka 2 tahun lebih awal. Patriark, apa yang harus dilakukan sekarang? Seorang ahli dari keluarga es mendalam bertanya.
Orang yang berbicara lebih dulu adalah patriark keluarga es mendalam, Han Che. Orang ini seperti patung es berusia 1000 tahun. Wajahnya seperti dipahat dari es, tampan dan maskulin. Kirim satu orang kembali untuk memberitahu keluarga lain dan minta mereka melewati jalan kita. Han Che berpikir sejenak dan berkata, selain keluarga Blaze, 3 keluarga lainnya harus dapat segera mengikuti. Mencapai alam roh lebih awal tidak ada bedanya bagi kita. Dipahami. Satu orang buru-buru pergi. Han Che melanjutkan perintahnya, tempat ini berbahaya dan kekuatan Arktik di sini kacau. Mereka cocok bagi kita untuk membuat pangkalan pendahuluan. Tinggalkan kapal luar angkasa di sini, dan segera stabilkan kekuatan beku untuk mengubah area es dan batu ini menjadi sebuah area yang cocok untuk keluarga kami untuk beraktivitas. Kapal luar angkasa lainnya dan tetua garis keturunan peringkat 10 akan menemaniku untuk menyelinap ke alam naga dan menyerang mereka terlebih dahulu. Iya, anggota keluarga es yang mendalam menanggapi dengan gembira. Bum bum bum. Kapal luar angkasa yang dinaiki Han Che bergerak menuju alam naga seperti binatang raksasa spasial di bintang-bintang, menghancurkan potongan-potongan kecil es dan batu. Kapal luar angkasa yang panjangnya ribuan meter ditutupi oleh lapisan cahaya es yang meninggalkan Sateret Ice Realm. Hanya dalam 3 detik, kapal besar ini bersembunyi di antara bintang-bintang. Bahkan kehadiran garis keturunan ahli keluarga es mendalam di kapal itu. Kapal luar angkasa dan keluarga es mendalam di atasnya tiba-tiba menghilang. 1 jam kemudian, kapal luar angkasa yang tak terlihat ini datang ke penghalang kristal spasial di sekitar alam naga. Kapal luar angkasa melepaskan riak seperti air dari atas. Kapal luar angkasa keluarga es yang mendalam tidak menghancurkan penghalang kristal. Mengikuti riak, ia dengan mudah melewati penghalang alami seolah-olah itu adalah udara. 15 menit kemudian, kapal luar angkasa 1000 meter tiba-tiba muncul di langit tak berawan alam naga. Di hutan lebat, lembah yang teduh, gunung berapi yang mengalir, rawa beracun, naga raksasa malas secara tidak sengaja melirik ke langit dan mengeluarkan raungan marah. Invasi ras asing. Ras asing telah datang. Pecahkan mereka. Klan Dragon Rache dengan marah terbang ke langit dari semua bagian Dragon Realm. Ini adalah ras naga dari alam roh, Xuan Luo mengerutkan kening. Sepertinya begitu. Patriark keluarga es mendalam, Han Che, melihat ke bawah saat naga naik ke langit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu lemah, mereka adalah tingkat di bawah iblis abis dari abis Icestone. Bunuh naga raksasa ini, dan simpan lebih banyak makanan untuk kampanye kami di alam roh. Para ahli di sekitarnya seperti gletser dingin, mata mereka dipenuhi dengan energi dingin putih. Han Che berpikir sejenak dan berkata, alam naga adalah perhentian pertama kita. Kita dapat membekukan dunia ini, dan semua naga di sini menyediakan makanan untuk kita kapan saja. Ide bagus. Membekukan. Han Che, patriark keluarga es mendalam memerintahkan anggota keluarganya untuk membekukan naga raksasa sebagai makanan untuk disimpan. Kabut beku turun dari kapal besar itu, seperti gelombang pasang Arktik yang menyelimuti pegunungan di bawahnya. Kemampuan Bloodline. Gletser kuno. Alam naga di bawah langsung membeku, musimnya berubah dari musim panas menjadi musim dingin. Arus dingin seperti laut berkabut yang menenggelamkan pegunungan. Daerah yang cukup panas dan daerah dengan gunung berapi mengalami transformasi yang mencengangkan. Di mana-mana es putih berlalu, gunung berapi berhenti mendidih, pohon-pohon kuno berubah menjadi patung es kristal, dan tanah coklat membeku. Gunung-gunung yang diselimuti pepohonan purba berubah menjadi gunung es dalam waktu singkat. Aduh, raungan naga raksasa datang dari lembah dalam yang berubah, dipenuhi dengan kemarahan dan kegelisahan. Cacing rendahan berani mengamuk di depan kita. Seorang prajurit garis keturunan peringkat 10 menyeringai gelap dan terbang ke bawah dengan tombak panjang ke pegunungan. Orang ini mengenakan baju besi keperakan, sangat tampan, dan matanya cerah. Ledakan es api dingin. Saat tombak perak bergerak, gelombang dingin di bawah tiba-tiba berubah menjadi api Arktik. Pohon, batu, dan gunung kuno meledak dari perembesan kekuatan dingin, dan berubah menjadi bila es. Baling-baling es menghujani di bawah kendali api Arktik dan terbang menuju lembah tempat naga raksasa mengaum. Dalam hitungan detik, lembah yang dalam dipenuhi dengan bila es. Bila es menembus tubuh naga yang sangat besar dan memakukannya ke tanah, punggung mereka menghadap ke langit. Darah yang berdarah dari naga raksasa membeku dan berkilauan di bawah cahaya es. Di kapal, Han Che menyebarkan kesadaran jiwanya untuk mencari naga peringkat 10. Aneh. Sedetik kemudian, Han Che menggelengkan kepalanya dengan bingung. Apa itu? Tanya satu orang. Aku mendengar keluarga kegelapan dan keluarga api berkata bahwa ras naga dari alam roh sangat kuat dan seharusnya memiliki banyak garis keturunan peringkat 10.
Han Che mengerutkan kening dan berkata, tapi aku memeriksa sekeliling dan hanya bisa merasakan 3 naga yang telah mencapai peringkat 10 garis keturunan di alam naga ini. Mereka jauh lebih lemah, kata yang lain terkejut. Sebarkan dan tangkap naga. Setelah membekukan mereka, kita akan berkumpul di bawah, perintah Han Che. Bawa semua naga peringkat 8 ke kapal dan bawa kembali ke Sateret Ice Realm. Juga, pergi dan segera hancurkan pintu masuk ranah Dragon Realm untuk menghindari kecelakaan. Baik, di gurun alam naga, 3 naga raksasa meraung dengan marah, melihat pintu masuk alam yang berputar, mata mereka dipenuhi dengan urgensi. Pintu masuk ranah itu bisa terhubung ke alam roh, dan juga alam lain di luar. Itu sangat penting untuk komunikasi antara ras naga dan ras lainnya. 3 naga raksasa yang memiliki garis keturunan peringkat 10 segera memiliki firasat buruk ketika kapal keluarga es mendalam tiba-tiba muncul, dan Han Che bersama dengan para ahli ras dewa berhenti menyembunyikan getaran garis keturunan mereka. Mereka sangat ingin berkomunikasi dengan Patriark Naga Raksasa Affleck melalui pintu masuk ranah, dan memberitahu Affleck dan 2 naga peringkat 10 lainnya untuk kembali. Tapi sebelum kapal itu muncul, pintu masuk ranah alam naga menjadi bergejolak. 3 naga raksasa yang ingin mengirim pesan melalui pintu masuk ranah hanya bisa menunggu dengan segera melihat pintu masuk ranah tidak menetap. Mereka tahu tidak peduli seberapa bersemangatnya mereka, sebelum pintu masuk ranah stabil, mereka tidak bisa masuk. Kalau tidak, bahkan dengan garis keturunan peringkat 10 mereka bisa terbunuh oleh ledakan itu. Pintu masuk ranah harus dipengaruhi oleh penjajah. Seekor naga raksasa yang mengeluarkan api meraung dan berkata dengan mendesak, kami hanya bisa menggunakan seni darah rahasia kami untuk memberitahu Affleck dan berharap dia bisa menggunakan cara lain untuk kembali dengan cepat ke alam naga. Kita juga harus pergi. Aku merasa para penyerbu itu datang ke arah kita, raung naga emas raksasa lainnya. Aku akan menggunakan seni rahasia garis keturunan. Naga raksasa api membuat tekadnya. Saat dia meraung, darah mengalir dari matanya yang besar, setiap tetesannya dihiasi dengan pola berbentuk naga yang unik. Benang pikiran jiwa tercetak pada pola darah berbentuk naga saat naga emas meraung. Mereka perlahan menghilang, dan naga api raksasa terus mengeluarkan darah dari matanya. Alam roh, surga ke-9. Seorang lelaki tua parubaya dengan tanduk naga dan janggut naga tertawa saat dia membual tentang kemakmuran ras naga raksasa kepada Pei De Hong. Ras naga raksasa kami memiliki 6 klan yang telah mencapai peringkat 10 garis keturunan. Haha, ras binatang kuno hanya memiliki 4 raja binatang, dan Raja Rubah berekor 9 baru-baru ini mencapai peringkat 10. Affleck tertawa dan berkata, ras binatang kuno tidak banyak, dengan kekuatan ras naga raksasa, kita dapat melawan ras binatang kuno dan ras naga iblis pada saat yang bersamaan. Saat ini, kita tahu bahwa ras binatang kuno dan ras naga iblis mendukung keluarga Qin. Ras naga raksasa sudah cukup untuk menghadapi mereka. Affleck memandang ras Asura dan ras laut, serta beberapa ras kecil lainnya, berkata dengan bangga, ras naga raksasa adalah sekutu terkuat dari 6 kekuatan. Ketika kita bersekutu dan membunuh keluarga Qin, ras naga raksasa harus paling diuntungkan. Klan Asura Rache, Si Rache, dan Grey Wing Rache memiliki ekspresi ketidakpuasan tetapi tidak berani berdebat. Affleck memang punya alasan untuk menyombongkannya. Ras naga raksasa memiliki 6 naga raksasa garis keturunan peringkat 10. Mereka lebih kuat dari ras lain. Bahkan 6 kekuatan, sendiri, di mana mungkin sedikit lebih lemah dari ras naga raksasa. Karena ada 6 naga raksasa garis keturunan-keturunan 10, sikap Affleck sangat mendominasi ketika dia berbicara dengan 6 kekuatan manusia. Setelah keluarga Qin dihancurkan, naga raksasa bisa menjadi yang pertama memilih dari alam yang dimiliki keluarga Qin, kata Pei De Hong dengan dingin. Bagus, aku menuruti kata-katamu. Hahaha, Affleck tertawa. Namun tawanya hanya berlangsung beberapa saat sebelum darah mengalir keluar dari sudut matanya. Pola berbentuk naga tiba-tiba muncul dalam darah. Bagian dari bahasa naga kuno terbang keluar, dan meledak di benak Affleck. Affleck sepertinya terkena pukulan berat. Pangkalan surga ke-9 terdiri dari 9 tingkat, yang teratas menembus awan. Disitulah keberadaan puncak Spirit Realm saat ini mengadakan pertemuan. Para ahli puncak dari ras yang dapat menyebabkan alam roh gemetar dengan langkah kaki mereka semua memandang dengan bingung ke arah Affleck. Affleck, yang baru saja membual tentang dasar ras naga raksasa, meneteskan air mata darah di wajahnya. Dia tampak sedih dan mengerikan. Tetesan darah ini memiliki tanda berbentuk naga yang jelas terlihat dengan mata terbuka. Affleck, apa yang terjadi? Ekspresi Pei De Hong muram dan dia tidak menunjukkan Schadenfreude. Dia berkata, tidak peduli apa, kita akan berdiri dengan ras naga raksasa. Beritahu semua orang,
apakah para ahli keluarga Qin memulai serangan rahasia di alam naga? Para ahli Asura Rache dan Si Rache mendengar kata-kata Pei Dehong dan diyakinkan oleh kata-katanya, menunjukkan ekspresi marah. 2 hari kemudian mereka akan membahas cara berurusan dengan keluarga Qin. Tidak mengejutkan mereka bahwa keluarga Qin akan melakukan sesuatu sebelumnya. Misalnya, tindakan Chen Lin dan Yuanxing di Sky Bearing City dan membunuh Zhu Han dianggap sebagai pergolakan kematian terakhir keluarga Qin. Mereka secara alami mengira keluarga Qin dalam bahaya. Keluarga Qin tahu mereka tidak bisa menang melawan 6 faksi dan ras lain sehingga mereka mencoba melakukan kerusakan sebanyak mungkin sebelumnya. Pada akhirnya, itu hanya gangguan kecil. Membunuh Zhu Han bukanlah masalah besar bagi mereka. Di mata mereka, ras naga raksasa adalah sekutu terkuat dari 6 faksi. Kemungkinan keluarga Qin akan mengganggu alam naga sebelum konferensi untuk meningkatkan semangat mereka. Tidak, bukan keluarga Qin. Affleck terengah-engah. Darah yang tercetak dengan pola berbentuk naga menghilang dari matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan urgensi yang dia rasakan, matanya berkedip dengan cahaya. Cahaya berkumpul di depan dada Affleck, dan menunjukkan pemandangan yang jelas. Kapal luar angkasa, prajurit keluarga es mendalam, tanah beku di bawah mereka, naga raksasa yang dipaku ke tanah oleh paku es. Invasi yang terjadi di alam naga diproyeksikan ke semua orang saat cahaya berkumpul di mata Affleck. Naga raksasa melolong saat mereka ditangkap hidup-hidup oleh anggota keluarga es yang mendalam. Mereka didorong ke kapal luar angkasa seperti ular yang ditangkap. Adegan ini menyebabkan semua orang mengerutkan kening. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa mereka? Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka berani menyerang alam naga. Para ahli terkejut. Ras dewa, keluarga es yang mendalam. Pei Dehong berteriak. Keluarga Qin pasti telah mencapai kesepakatan rahasia dengan ras dewa. Keluarga Qin membantu mereka memasuki alam naga, ini pasti begitu. Teriak seorang ahli Asuraris. Para ahli dari ras asing lainnya mengangguk, sudah yakin bahwa keluarga Qin adalah mata-mata dari ras dewa. Di mata mereka, karena Qin Lai, generasi ketiga keluarga Qin, memiliki garis keturunan ras dewa, maka keluarga Qin dan ras dewa adalah keturunan darah. Tanda-tanda baru-baru ini dari kembalinya ras dewa pastilah karena keluarga Qin bekerja sama dengan beberapa klan ras dewa. Sekarang konferensi Spirit Realm tentang masalah keluarga Qin akan diadakan lusa, klan dari God Rache tiba-tiba memasuki Dragon Realm. Bukankah ini semua karena keluarga Qin? Pintu masuk ranah yang menghubungkan alam naga ke alam roh dipengaruhi oleh kekuatan misterius, dan masih belum stabil. Affleck gelisah saat dia berkata, berpikir cepat dan bantu saya menemukan cara tercepat untuk memasuki alam naga. Jika kita tidak dapat segera mencapai alam naga, ras saya mungkin akan dimusnahkan. Lakukan Si Rache. Ini adalah cara tercepat. Tapi meski begitu, kita akan membutuhkan 3 hingga 5 hari untuk mencapai Dragon Realm. Alis Pei Dehong berkerut dan dia berkata, tapi lusa adalah saat kita sepakat untuk menghadapi keluarga Qin. Aku tidak punya waktu untuk peduli dengan keluarga Qin untuk saat ini. Teriak Affleck, matanya melotot pada seorang anggota klan Si Rache. Dia berkata, saya ingin segera meminjam pintu masuk ranah perlombaan laut. Terserah Anda, jawab klan Si Rache. Pergi. Kami segera menuju Dragon Realm, kata Affleck terburu-buru. 2 naga raksasa lainnya terdiam. Mereka juga ingin melewati pintu masuk ranah surga ke-9, mencapai wilayah perlombaan laut dan terbang ke alam naga. Tepat ketika mereka akan pergi, Pei Dehong menghela nafas dan berkata, Affleck, apakah menurutmu kalian bertiga dapat menyelamatkan alam naga dari keluarga es yang mendalam dari ras dewa? Tubuh Affleck tiba-tiba membeku. 30.000 tahun yang lalu, hanya keluarga api dan keluarga kegelapan dari ras dewa sudah cukup untuk memperbudak ras alam roh. Ekspresi Pei Tianchong serius ketika dia berkata, kami selalu tahu ada keluarga lain. Keluarga haus darah, keluarga ringan dan keluarga es yang mendalam. Ketiganya tampaknya tidak lebih lemah dari 2 keluarga yang telah memperbudak kami. Setelah 20.000 tahun, desas-desus mengatakan bahwa keluarga Blaze telah melemah karena mereka kehilangan batu nisan pengisi daging mereka, serta patriark terakhir mereka. Tapi keluarga es yang haus darah, terang, dan mendalam adalah keluarga yang belum pernah kita temui sebelumnya. Kami hanya mendengar anggota keluarga kegelapan dan keluarga Blaze menyebut mereka. Kapal raksasa itu memiliki banyak prajurit, dan sepertinya kekuatan di atasnya cukup kuat. Pei Dehong berhenti sejenak, menghela nafas, dan berkata, mungkin, pada saat Anda mencapai alam naga, semua naga akan menemui ajalnya. Dan kalian bertiga, bahkan jika Anda mencapai alam naga, Anda mungkin bukan tandingan mereka, penyerbu dan akan kehilangan nyawamu untuk apa-apa. Pei Dehong, kamu ingin aku menyaksikan klanku dibantai?
Affleck melolong. Pei Dehong menggelengkan kepalanya dan mengabaikan amarah Affleck. Dia menoleh ke yang lain. Tidak masalah jika kamu mau mengakuinya, sejak keluarga Es yang mendalam memasuki alam naga, perang kita dengan ras dewa telah dimulai lagi. Para ahli mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya khawatir kita tidak bisa menghindari perang ini. Pei Dehong menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika demikian, kita harus terlebih dahulu melukai keluarga Es yang mendalam sebelum keluarga ras dewa lainnya dapat memasuki alam roh. Adapun keluarga Qin yang bersembunyi di bayang-bayang, jika Gatrace dikalahkan, apa yang bisa mereka lakukan? Ini benar, kata seorang ahli Sirace. Patriark Naga Raksasa, Affleck, mendengar kata-kata Pei Dehong, menenangkan diri. Maksudmu, kau ingin memasuki alam naga bersama kami? Tanya Affleck tidak yakin. Tindakan paling bijaksana untuk semua orang yang berkumpul di sini dan ahli alam kejadian lainnya atau prajurit peringkat 10 adalah segera mencapai alam naga. Kita harus mengumpulkan kekuatan kita, dan melukai atau menggunakan kekuatan keluarga Es yang mendalam di hadapan pasukan kerajaan. Gatrace tiba, kata Pei Dehong dengan tenang. Kota Bantalan Langit. Qin Lai secara bertahap memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan keluarga Qin yang bersembunyi melalui deskripsi Chen Lin dan Yuanxing. 12 faksi di bawah keluarga Qin terluka pada tingkat yang berbeda ketika melawan 6 kekuatan di masa lalu. Namun, ketika altar jiwa ayahmu hancur, kami menyadari bahwa kami bukan tandingan 6 kekuatan dan segera meninggalkan alam roh. Kami melanjutkan untuk bersembunyi di luar dunia dan menyelamatkan sebagian besar kekuatan kita. Chen Lin melanjutkan penjelasannya. 12 faksi itu lebih kuat dari sebelumnya setelah 3 abad istirahat. Dan di antara mereka, 4 ahli Genesis Realm lahir, paman dan salah satunya. Keluarga Qin memiliki 3 delegasi asing selain ayahmu juga di alam kejadian. Kakekmu juga mendapatkan kesetiaan dari beberapa peringkat 10 klan ras asing selama perjalanan. Ras ini tidak hadir di alam roh, tetapi mereka memiliki garis keturunan yang kuat. Keluarga Qin memiliki lebih dari selusin alam kejadian dan peringkat 10 ahli garis keturunan. Orang luar tidak tahu ini. Di antara para ahli di luar alam, ras naga raksasa dari alam naga sangat kuat, tetapi hanya ada 6 naga raksasa dengan garis keturunan peringkat 10. Ras binatang kuno kuat, tetapi hanya 4 raja binatang yang telah mencapai peringkat 10, 5 raja laut dari perlombaan laut berada di peringkat 10, tetapi kekuatan tempur mereka terlalu rendah, mereka bahkan lebih lemah dari ras binatang kuno. Berdasarkan informasi kami, 6 kekuatan manusia masing-masing memiliki sekitar 5 ahli Genesis Realm. Kekuatan sejati keluarga Qin sudah cukup untuk menandingi 2 dari 6 kekuatan dan lebih unggul. Chen Lin menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Dia menambahkan, mungkin, dengan kekuatan keluarga Qin sendiri, kita bisa melawan 3 dari 6 kekuatan dan tidak bisa dikalahkan. Ini hanya beberapa informasi yang aku tahu. Adapun kartu truf lain yang mungkin dimiliki kakek dan ayahmu, bahkan aku tidak tahu. Qin Lai terkejut. Selusin ahli Genesis Realm dan peringkat 10 prajurit garis keturunan. 12 faksi bawahan lebih kuat dari di masa lalu. Keluarga Qin sendiri bisa menghadapi 3 kekuatan peringkat emas. Ini adalah keluarga Qin yang sebenarnya. Dia merasa sulit membayangkannya. Mengapa kekuatan keluarga Qin meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan puncak masa lalu mereka dalam 3 abad terakhir? Miao Yizi memiliki ekspresi tidak percaya. Ketika keluarga Qin dan surga ke-9 bertarung sebelumnya, hanya ada 4 ahli Genesis Realm, dan tidak ada dari mereka yang berada di tahap akhir. Bagaimana keluarga Qin mengumpulkan kekuatan yang begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Dia sama tidak percayanya dengan Qin Lai. Chen Lin melirik Yuanxing dan berkata, kamu jelaskan. Yuanxing mencibir dan berkata, pada akhirnya, itu karena penjelajahan luar angkasa kami berjalan lebih jauh daripada ekspedisi semua ras alam roh. Ketika ras alam roh aktif di area alam roh tempat kami tinggal 3 berabad-abad yang lalu, ayahmu pergi 2 kali ke zona terlarang dari kehampaan yang tak berujung. Pertama kali, ketika dia kembali dengan seorang anak, kamu. Kita semua tahu pertama kali dia menjelajahi tanah terlarang, itu seharusnya menjadi tempat di mana pelarian dari ras dewa tinggal. Namun, dia tidak banyak bicara tentang kelahiran dan sejarahmu, dan tempat misterius itu. Kedua kalinya, dia melangkah ke Dark Shadow World, dan kembali hidup-hidup. 3 abad yang lalu, ketika kita melarikan diri dari alam roh, jiwa ayahmu mengambil altar jiwanya yang hancur dan sekali lagi menghilang ke tanah yang tidak diketahui. Dia sudah pergi untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tetapi ketika dia kembali, altar jiwanya yang hancur telah ditempa kembali, dan dia sedang bersiap untuk membangun tingkat ke-9. Mungkin hanya kakekmu yang tahu pengalamannya di daerah rahasia.
Kami hanya tahu bahwa kekuatan dan kultivasinya berbeda setiap kali dia kembali. Sama seperti ayahmu, kakekmu secara bertahap membimbing kami setelah kami melangkah keluar dari dunia, dan pergi lebih dalam ke bintang-bintang. Ketika kita pergi cukup jauh, kita bisa menghadapi beberapa ras asing yang tidak diketahui dan melihat lebih banyak alam. Alam ras aneh itu terkadang akan menghasilkan harta langka. Kami akan membangun hubungan bisnis yang adil dengan mereka. Kekayaan yang kami peroleh melampaui imajinasi Anda. Anda harus tahu ini dari Boluo Realm. Qin Lai mengangguk setuju. Dan Yuanxing tersenyum dan berkata, beberapa ras hanyalah cabang kecil dan dibujuk oleh kakekmu untuk menjadi bagian dari keluarga Qin. Ras-ras itu memiliki klan yang kuat yang garis keturunannya telah mencapai peringkat 10 melalui dukungan finansial kakekmu. Selain itu, bawahan seperti kami memiliki kultivasi Void Realm yang terlambat di Spirit Realm. Ketika kami pergi keluar dan menjelajahi bintang-bintang, pengetahuan dan visi kami diperluas. Dengan dukungan harta yang ditemukan, banyak dari mereka tidak diketahui oleh Spirit Realm, kami dengan mudah menciptakan altar jiwa 7 tingkat kami dan memasuki alam kejadian. Keluarga Qin berhasil secara kolektif tumbuh begitu kuat dalam 3 abad dengan mengandalkan eksplorasi terus-menerus. Ketika 6 kekuatan sibuk menyerang alam ras kecil alam roh, langkah keluarga Qin telah mencapai jarak yang 6 kekuatan bahkan tidak bisa bayangkan. Dan Yuanxing menyimpulkan, inilah sebabnya keluarga Qin selalu lebih kuat dari 6 kekuatan. Qin Lai dan Miao Yizi mendengarkan dengan seksama. Melalui penjelasan Chen Lin dan Yuanxing, mereka akhirnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang fondasi keluarga Qin saat ini. Tidak heran keluarga Qin berani muncul di surga ke-9 lusa. Mata Miao Yizi cerah. Pada hari itu, ketika pasukan keluarga Qin tiba di surga ke-9, aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dimiliki ke-6 kekuatan itu. Jangan lupa tentang 4 raja binatang, 2 saudara dari ras naga iblis, ahli alam kejadian dari Istana Langit Mender, dan keluarga Ji. Dan Yuanxing tersenyum bangga dan berkata, ini adalah tenaga publik kami, dan kami tidak lebih lemah dari 6 kekuatan. Aku ingin melihat apakah ras naga raksasa, ras asura, ras laut, dan mereka yang keluar dari keserakahan akan benar-benar memiliki tekad untuk bertarung sampai mati bersama 6 kekuatan. Chen Lin berbalik dan melihat ke istana di belakangnya, berkata, ketika 2 avatar tuan muda memulihkan peringkat 10 garis keturunan mereka dari 30.000 tahun yang lalu, dan muncul kembali sebagai Blood Soul Beast dan Dark Soul Beast, Asura dan Giant Dragon Ratches akan menangis. Mata dan Yuanxing berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, haha, aku lupa kamu juga sama sekali berbeda. Ras asing dari Boluo Realm akan menciptakan setidaknya 3 hingga 4 garis keturunan 10 peringkat di abad berikutnya. Pada saat itu, Silver pasukan peringkat dari Tanah Kekacauan yang memilih untuk bersumpah padamu mungkin mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan Kuil Bulan dan Istana Matahari. Pada saat itu, Nak, hanya faksimu yang akan setara dengan kekuatan peringkat emas. Kamu mungkin tidak jauh lebih lemah dari surga ke-9. Miao Yizi mendengarnya mengatakan ini, menatap Qin Lai, dan matanya berbinar. Dia tahu bahwa dan Yuanxing tidak mengucapkan kata-kata kosong. Teng Yuan, Nifit, dan Tyler dari Black Jail Rache bersama dengan pakar ras asing lainnya seperti Barret berada di puncak garis keturunan peringkat 9. Setelah kesulitan di Frost Desolation Abyss, dan pengalaman mereka melawan Iblis Abyss, tidak berlebihan jika 3 atau 4 dari mereka mencapai peringkat 10 garis keturunan dalam 1 abad. Pasukan Land of Chaos juga tumbuh dalam kekuatan setelah berada di Frost Desolation Abyss selama ini. Dari mereka, Forevater Terminator, Jiang Zuze, Jiang An, dan Sue Li semuanya berada di alam void. Bahkan Miao Yizi tidak bisa memprediksi ketinggian apa yang akan mereka capai dalam 1 abad. Dia tidak punya alasan untuk percaya bahwa kekuatan dari Tanah Kekacauan bisa sekuat Kuil Bulan dan Istana Matahari dalam 1 abad. Kekuatan alam Boluo dan Tanah Kekacauan serta budak jiwa ras Asura Qin Lai semuanya mengakui Qin Lai sebagai pemimpin mereka. Di masa depan, tenaga kerja di bawah komando Qin Lai tidak akan lebih lemah dari salah satu dari 6 kekuatan peringkat emas. Saat Qin Lai tumbuh, begitu juga pasukannya. Akibatnya, faksinya akan lebih kuat. Miao Yizi menatap Qin Lai dalam-dalam dan sepertinya melihat keluarga Qin Lai perlahan-lahan diciptakan oleh Qin Lai sendirian dengan kekuatannya sendiri. Ini bahkan lebih mengesankan daripada Qin Hao mengubah keluarga Qin menjadi kekuatan peringkat emas menggunakan fondasi asli. Qin Lai, Chen Lin, dan yang lainnya masih mendiskusikan keadaan dunia dan rencana mereka untuk pertarungan yang akan datang. Zzzz. Formasi teleportasi di alun-alun di depan mereka bersinar dengan cahaya dan mengeluarkan fluktuasi spasial yang jelas. Seseorang sedang lewat. Alis Chen Lin bergeser.
Orang-orang yang berbicara menyipitkan mata mereka dan melihat dengan rasa ingin tahu pada formasi teleportasi. Suara mendesing. Sesosok terbang keluar dari formasi. Ji Yao. Chen Lin terdiam sedikit. Setelah itu, lebih banyak sosok terbang keluar dari formasi teleportasi. Ji Yuan, Hua Anyang dari Istana Skymender, dan beberapa ahli dari keluarga Ji dan Istana Skymender memiliki ekspresi serius dan cemberut. Chen Lin terdiam beberapa saat dan segera memiliki firasat buruk. Dia berkata, apa yang terjadi, apakah 6 kekuatan menyerangmu sebelum waktunya? Ekspresi Qin Lai menjadi gelap dan dia berkata, apakah karena kita membunuh Su Han? Dia dan Chen Lin mengira keluarga Ji dan Istana Skymender datang karena 6 kekuatan menyerang keluarga Ji dan Istana Skymender setelah gagal memasuki kota Bantalan Langit. Akan lebih baik jika itu adalah 6 kekuatan. Ji Yao menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, ras dewa datang lebih awal. Qin Lai dan Chen Lin semua memiliki ekspresi terkejut yang menjadi gelap pada kata-kata itu. Kami memiliki mata-mata di antara 6 kekuatan, dan kami baru saja menerima berita bahwa keluarga Es yang mendalam dari ras dewa muncul belum lama ini di alam naga, berburu dan membunuh naga dari ras naga raksasa, Ji Yao menjelaskan sambil meringis. Surga ke-9 telah meledak, dan Affleck dari ras naga raksasa kemungkinan besar menjadi gila sekarang. 6 kekuatan akhirnya berhasil mewujudkan rencana mereka melawan keluarga Qin, dan sekarang telah gagal karena keluarga Es yang mendalam dari ras dewa ada di sini. Ekspresi Hua Anyang serius dan tidak memiliki Schadenfreude. Dia berkata, berdasarkan kata-kata Patriark Tua, ras dewa seharusnya hanya mencapai alam roh dalam 3 tahun, mengapa itu terjadi lebih awal? Chen Lin menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Keluarga Ji dan pendatang Istana Langit Mender berjaga-jaga karena invasi keluarga Es yang mendalam. Ekspresi Qin Lai berubah. Dia tiba-tiba memikirkan kata-kata leluhur kutukan dan kemudian secara mental dipanggil untuk mencoba bertanya pada leluhur kutukan. Tapi dia tidak mendapat respon apapun dari leluhur kutukan. Dia tiba-tiba duduk, mengabaikan ekspresi Chen Lin dan Ji Yao. Dia mencoba menggunakan seni rahasia ras jiwa untuk mendapatkan lokasi yang tepat dari leluhur kutukan. Kulit, daging, dan otak dari tubuh leluhur kutukan telah ditorehkan dengan diagram aneh ketika disempurnakan oleh orb penekan jiwa. Jika dia merasa dengan seni rahasia ras jiwa seperti dia merasakan 8 jenderal dewa, Jiang An dan Sueli, dia bisa mengunci posisi umum leluhur kutukan. Tetapi meskipun memberikan semuanya, dia masih tidak dapat menemukan keberadaan leluhur kutukan dimanapun. Dia tidak bisa memanggil secara mental, dan tidak bisa merasakan dengan kesadarannya. Ini jelas tidak logis. Ketika dia memikirkan kata-kata leluhur kutukan sebelumnya, dia langsung merasa waspada. Apakah dia melakukan sesuatu? Qin Lai bergumam. Apa itu? Miao Yizi bertanya. Orang lain menoleh dengan bingung. Leluhur kutukan pertama-tama pergi ke avatar jiwa binatang saya, dan mengatakan beberapa hal aneh. Dia berkata dia bisa membujuk 6 kekuatan untuk meletakkan senjata mereka, dan berharap keluarga Qin dapat bersekutu dengan 6 kekuatan dan menghadapi ras dewa bersama-sama. Dia juga mengatakan, dia menceritakan kata-kata aneh leluhur kutukan. Saat semua orang menjadi curiga, dia berkata, saya membawa tubuh leluhur kutukan kembali dari makam dewa. Ini memiliki hubungan khusus dengan saya. Biasanya, jika leluhur kutukan berada di alam roh atau di alam sekitarnya, saya akan dapat untuk merasakannya. Tapi sekarang, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa. Kamu curiga ada yang tidak beres karena leluhur kutukan? Hua Anyang mengerutkan kening. Saya mendengar leluhur keluarga Ji mengatakan leluhur kutukan awalnya memiliki nama keluarga Ao. Dia harus menjadi leluhur sebenarnya dari keluarga Ao, kata Ji Yao. Keluarga Ao dari 6 kekuatan, Qin Lai berteriak. Ji Yao mengangguk. Dia dan leluhur keluarga Qin, Qin Tian, berasal dari waktu yang sama. Keluarga Ao dari 6 kekuatan dapat dianggap sebagai keturunannya. Namun, leluhur saya mengatakan leluhur kutukan benar-benar berbeda dari keluarga Ao saat ini, dan tindakan keluarga Ao saat ini bertentangan dengan rencana yang dimiliki leluhur kutukan saat itu. Karena dia adalah nenek moyang keluarga Ao, mengapa dia tiba-tiba mendorong keluarga Es mendalam ke alam naga, dia bingung. Jika dia benar-benar ingin membantu 6 kekuatan, mengapa dia melakukan sesuatu seperti ini sekarang keluarga Es yang mendalam yang muncul di alam naga akan merusak ras naga raksasa, dan selanjutnya, 6 kekuatan. Saya tidak mengerti. Ji Yao bingung. Dia bilang dia akan melakukan yang terbaik untuk ras alam roh, pikir Chen Lin dan sepertinya menangkap sesuatu. Dia berkata, jika kedatangan awal keluarga Es mendalam terkait dengan leluhur kutukan, lalu apa artinya tindakannya? Saya mengerti. Tubuh Chen Lin bergetar dan dia berkata,
dia memaksa 6 kekuatan untuk berhenti melawan kita. Dia memaksa 6 kekuatan dan ras lain untuk mengumpulkan kekuatan mereka saat ini dan menggunakannya untuk melawan ras dewa. Semua orang yang hadir berpikir keras mendengar kata-kata Chen Lin. Aku harus segera kembali ke alam Oldenwam, kata Chen Lin. Pada saat ini, pintu lain di antara pintu 9 menjadi cerah. Qin Ye keluar dan melirik semua orang. Dia berkata, sepertinya kamu sudah tahu. Apa yang terjadi? Kata Ji Yao mendesak. Kedatangan awal keluarga Es Mendalam ada hubungannya dengan leluhur kutukan. Ketika keluarga Es Mendalam pertama kali muncul di alam naga, leluhur kutukan menghubungi ayahku dan memberitahunya tentang hal ini. Ekspresi Qin Ye tertekan saat dia berkata, tapi dia tidak mengatakan apa yang dia lakukan untuk membiarkan keluarga Es yang mendalam muncul di alam es hancur. Juga, dia tiba-tiba menghilang setelah mengirim pesan. Ayahku tidak dapat menemukannya. Kenapa seperti ini? Kata Ji Yao. Qin Ye menggelengkan kepalanya. Ketika ayah saya memperluas kota Bantalan Langit, dia mengetahui identitas leluhur kutukan dan mereka membuat kesepakatan. Menurut ayah saya, tindakan leluhur kutukan tidak merusaknya. Namun, leluhur kutukan berharap semua ahli alam roh dapat berkumpul kekuatan mereka untuk mengusir invasi ras dewa. Untuk ini, dia bahkan bisa menarik ras dewa ke wilayah kita lebih awal untuk menghentikan pertikaian kita dan memaksa kita untuk bersatu melawan ras dewa bersama. Itulah caranya mewujudkan mimpi lurusnya. Chen Lin bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Ye menghela nafas dan berkata, untuk sementara berhenti melawan 6 kekuatan dan lihat apakah keluarga lain dari ras dewa datang juga. Tidak ada yang ingin bercanda setelah kedatangan ras dewa dan invasi mereka ke alam naga. Setiap orang di Sky Bearing City berada dalam suasana hati yang berat karena ras dewa melangkah ke alam roh sekali lagi. Setelah 20.000 tahun, ras dewa kembali. Dan saat itu, mereka jauh lebih kuat daripada invasi sebelumnya, datang dengan kelima keluarga. Semakin baik pemahaman seseorang tentang kekuatan ras dewa, semakin mereka merasa ketakutan dan putus asa. Itu terlalu cepat, kalau saja nanti, Ji Yao menghela nafas dan berkata, kami belum bersiap. Setelah 5 keluarga masuk ke alam roh bersama, kami. Semua orang memiliki ekspresi gelap. Beberapa orang tahu teror ras dewa melalui Qin Lai, dan yang lain tahu kekuatan sebenarnya dari ras dewa melalui keluarga Qin. Di alam semesta yang luas ada puluhan ribu ras, namun kecakapan tempur ras dewa selalu berada di puncak. Ras yang makmur dan kuat seperti itu datang dengan kekuatan penuh. Apa yang dimiliki ras Spirit Realm? Juga, ras alam roh tidak bersatu seperti dulu. Ada dendam dan gesekan di antara mereka. Mereka tidak bisa bersatu. Tampaknya kita harus berhenti melawan 6 kekuatan, kata dan Yuan Xing menyesal. Ekspresi Chen Lin gelap ketika dia mendengus dan berkata, leluhur kutukan berpikir tindakannya dapat memaksa kita untuk bekerja sama dengan 6 kekuatan dan berpikir ini adalah cara terbaik untuk mempertahankan alam roh melawan ras dewa. Tetapi jika kita memiliki 2 lagi tahun, dan kami mengalahkan 6 kekuatan, kami benar-benar dapat mengumpulkan semua kekuatan alam roh. Chen Lin menggertakkan giginya dan berteriak, dengan fondasi keluarga Qin saat ini, kita bisa melakukan banyak hal dalam 2 tahun. Ji Yao dan Hua Anyang terkejut. Berapa banyak yang bisa dilakukan keluarga Qin dalam 2 tahun sehingga mereka memiliki kepercayaan diri untuk melawan ras dewa. Mereka bingung dengan kemarahan Chen Lin. Qin Ye meringis dan berkata dengan jujur, ayahku baru-baru ini membuat rencana yang membutuhkan setidaknya 2 tahun. Setelah rencana itu berhasil, alam roh hampir dapat menggandakan alam kejadian mereka dan memberi peringkat 10 ahli garis keturunan. Dalam 2 tahun, kita akan dapat untuk membangun level lain di altar jiwa mereka. Semua orang memucat kaget mendengar kata-kata itu. Napas Hua Anyang terengah-engah saat dia berkata, apakah benar-benar ada hal seperti itu? Qin Ye mengangguk dan menghela nafas. Ini adalah rahasia terbesar kami saat ini, saya tidak akan memberi tahu detailnya. Tetapi seperti yang menurut ayah saya masuk akal, maka itu dapat direalisasikan. Jika kami memiliki 2 atau 3 tahun lagi, setelah kami mengalahkan 6 kekuatan, kekuatan tempur ras alam roh akan berlipat ganda. Jika semua orang di alam roh seperti itu bisa bekerja sama, dengan kumpulan baru artefak roh kelas ilahi yang kami buat, kami mungkin bisa melawan ras dewa. 5 keluarga ras dewa tidak akan gegabah bertarung sampai mati jika mereka melihat kekuatan kita dan tahu bahwa mereka tidak dapat dengan mudah menaklukkan alam roh. Awalnya, saya memiliki setidaknya 60 hingga 70% keyakinan bahwa dalam 2 tahun, kita dapat memaksa ras dewa pergi lagi. Sekarang saya tidak percaya diri. Hua Anyang berpikir sejenak dan berkata, leluhur kutukan tidak tahu rencananya.
Kami bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu Istana Langit Mender dan keluarga Ji. Bagaimana kami bisa memberitahunya tentang rencana itu lebih awal? Qin Ye memiliki ekspresi tak berdaya. Juga, jiwanya tersebar di sekitar Sky Bearing City dan kami meninggalkan Sky Bearing City selama lebih dari 3 abad. Dia hanya kembali berhubungan dengan kami setelah jiwanya bergabung dengan tubuh fisiknya dan Sky Bearing City telah diaktifkan kembali. Jelas sekali, dia tidak punya cara untuk mengetahui rencana kita. Hua Anyang mengerutkan kening dan berkata, jika dia tahu rencanamu lebih awal, dan berpikir itu masuk akal, mungkin dia tidak akan gegabah membiarkan Dewa Ras lebih awal. Mungkin, tapi sekarang sudah terlambat. Qin Ye menghela nafas. Semua orang menghela nafas ketidakberdayaan di bawah nasib kejam yang tidak bisa diubah. Kebohongan kecil, ikut aku, kata Qin Ye. Qin Lai mengangguk. Paman dan keponakannya terbang ke pintu 9 yang melayang di atas Sky Bearing City di bawah tatapan penasaran. Qin Ye menunjuk ke salah satu pintu masuk ranah dan berkata, kami akan pergi. Selanjutnya, kedua sosok mereka menghilang. Itu bukan alam Oldenwam. Hua Anyang melihat dan berkata, apakah formasi itu terhubung dengan alam Natal gelap? Chen Lin berkata, seharusnya begitu. Hua Anyang membuat suara pengakuan dan merasa aneh. Dia berkata rendah, seharusnya tidak ada masalah di Dark Natal Realm. Mengapa Qin Ye membawa bocah itu ke Dark Natal Realm? Chen Lin berkata, untuk memberi makan. Hua Anyang tercengang. Di dunia bawah tanah tanpa cahaya. Ketika Qin Lai dan Qin Ye tiba, mereka mendengar gelombang menderu. Qin Lai melihat dan menemukan dia berada di penjara bawah tanah yang sangat besar. Sel-sel yang terhubung semuanya memiliki teriakan dan lolongan yang keluar dari mereka. Klan dari banyak ras yang belum pernah dilihat Qin Lai sebelumnya melihatnya muncul dan dengan gila-gilaan menabrak dinding batu sel, berusaha keluar. Beberapa dari mereka berasal dari ras Asura, ada juga naga raksasa peringkat 8. Ada juga beberapa ras yang bukan milik Spirit Realm. Dalam 3 abad ini, keluarga Qin tidak tinggal diam. Beberapa berani menantang kita dan dipenjara di sini, jelas Qin Ye. Beberapa ras asing datang dari alam yang jauh dan secara bawaan haus darah dan biadab. Mereka tidak memperlakukan kita sebagai makhluk yang sangat cerdas. Dia menunjuk satu tahanan ras asing yang tingginya hampir 5 meter dengan kulit hijau berminyak dan 3 mata memancarkan cahaya buas yang dingin. Tahanan itu membuka mulutnya, memperlihatkan lidah yang menyerupai ular hijau sepanjang beberapa meter. Itu berputar dengan cara yang menjijikkan. Ras iblis hantu, kata Qin Ye. Ras asing ini tiba-tiba muncul dari dasar alam asing ketika kita menjelajahi dan membunuh banyak dari kita dengan menelan mereka hidup-hidup. Klan hantu setan ini memiliki beberapa kesamaan dengan 3 ras hantu. Mungkin mereka memiliki beberapa hubungan dalam garis keturunan mereka. Yang ini dari ras roh kegelapan. Dia menunjuk tahanan lain. Qin Lai melihat dan menemukan klan ras asing berbentuk manusia dengan kulit coklat tua dan mata gelap. Itu memiliki taring dan tawa yang menyebabkan rambut berdiri dan mempengaruhi pikiran. Berdasarkan spekulasi ayah, ras roh gelap memiliki garis keturunan ras roh yang sangat tipis, dan seharusnya keturunan dari klan ras roh yang telah memperkosa ras yang lebih lemah, Qin Ye terus menjelaskan. Jangan abaikan mereka karena garis keturunan mereka yang tipis. Ras roh kegelapan tidak mudah dikalahkan. Sementara kekuatan garis keturunan mereka lemah, tubuh fisik mereka lebih kuat daripada tubuh ras roh, dan banyak dari kita yang terbunuh. Qin Ye membawanya berkeliling sel dan memperkenalkan ras asing kepadanya. Lalu dia berkata, mereka semua bisa menjadi makanan untuk avatar Blood Soul Beastmu. Qin Lai tersenyum dan berkata, terima kasih, paman kedua. Setelah itu, dia menggunakan garis keturunan roh iblis bermata 8 untuk membentuk pintu bintang. Ras asing yang ingin memakannya tiba-tiba melihat Blood Soul Beast keluar dari pintu bintang dengan pembuluh darahnya yang bergerak dan berteriak. Jeritan mereka dipenuhi dengan teror dan kecemasan seolah-olah mereka tahu hari kiamat telah tiba. Tahanan ini mungkin hanya bisa membantu Blood Soul Beast mencapai garis keturunan peringkat 8. Kita harus memikirkan cara lain untuk pulih ke garis keturunan peringkat 10 puncak, Qin Ye menghela nafas. Ada puluhan klan ras asing yang dipenjara di bawah tanah yang memiliki peringkat 8 garis keturunan di puncaknya. Tetapi setelah dipenjara selama bertahun-tahun dan tidak diberi makan yang cukup, garis keturunan mereka memiliki tingkat energi rata-rata peringkat 7. Avatar darah jiwa binatang Qin Lai mengandung lebih banyak daging dan energi darah yang lebih halus di peringkat 8 daripada ras asing manapun di sini. Setelah penyelidikan kasar, dia tahu bahwa ras asing di sini hampir tidak cukup untuk avatar Blood Soul Beast untuk pulih ke peringkat 8 garis keturunan. Jika dia ingin maju lebih jauh, dia harus memikirkan cara lain. Makan dulu, ketika kamu memulihkan garis keturunan peringkat 8,
aku akan membuat pengaturan ulang lainnya, kata Qin Ye dengan dingin. Mata Qin Lai berbinar. Dia terkekeh dan berkata, Paman kedua, ini untukmu. Bola jiwa yang kabur dan redup terbang keluar dari mata avatar Blood Soul Beast. Jejak jiwa Zuhan hampir tak terlihat. Namun ketika dimuntahkan oleh Blood Soul Beast, Zuhan menemukan situasinya tidak baik, dan berjuang keras. Qin Ye, bahkan jika kamu menang sekarang, keluarga Qin tidak bisa lepas dari kehancuran oleh 6 kekuatan. Keluarga Zhu akan membalaskan dendamku. Suara jiwa Zuhan sangat keras. Batuk-batuk, Qin Ye terbatuk, sedikit rona merah di wajahnya yang pucat. Dia berkata, Zuhan, saya terkontaminasi dengan kekuatan reinkarnasi, dan tidak dapat menghilangkannya kecuali saya memasuki siklus reinkarnasi. Tetapi Anda saya khawatir Anda bahkan tidak akan bisa memasuki reinkarnasi. Saya akan menghancurkannya, jiwamu, dan hapus semua jejak jiwamu. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan bayangan jiwa Zuhan bersembunyi di balik lengan bajunya. Dia mengeluarkan pil dan menelannya. Ekspresinya kembali tenang dan dia berkata, saya bertahan hidup selama ini karena saya ingin melihat Zuhan mati di depan mata saya. Sekarang dia ada di tangan saya, penghalang mental saya telah diatasi. Gatrace, aku akan bereinkarnasi. Jika kamu bereinkarnasi, bukankah ingatanmu akan terhapus? Qin Lai berkata dengan cemberut. Qin Ye menggelengkan kepalanya. Dengan kakekmu, tidak akan ada masalah. Namun, saya perlu mengubah tubuh dan jiwa saya, dan mulai hidup lagi dari bayi. Kalau saja ini bisa menghilangkan kekuatan reinkarnasi, maka kita tidak punya pilihan lain, kata Qin Lai. Pertempuran akan segera dimulai. 2 avatar Soul Beast-mu akan sangat berguna di masa depan. Ras asing di sini seharusnya sudah mati, aku akan menyerahkannya padamu. Qin Ye tersenyum. Setelah Anda selesai dengan mereka, saya akan membuat pengaturan lain dan kita akan melihat tempat lain. Qin Lai berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Oh, Qin Ye terkejut. Begitu Blood Soul Beast mencapai peringkat 8 garis keturunan, aku akan memerintahkannya untuk masuk ke abis. Blood Soul Beast dapat membangun dirinya di abis setelah mencapai peringkat 8. Darah dan daging dari abis Devils di sana mengandung kekuatan fisik yang sangat besar yang akan membantunya pulih lebih cepat. Qin Lai melihat ras asing dan tersenyum menghina. Dia berkata, mereka jauh lebih lemah dari iblis abis, dan hanya camilan untuk Blood Soul Beast. Baiklah, kamu bisa mengaturnya, kata Qin Ye. Aduh. Avatar darah jiwa binatang Qin Lai akhirnya memulai badai darah setelah kata-kata Qin Ye. Klan ras asing yang dipenjara tidak punya waktu untuk bereaksi ketika mereka melihat Blood Soul Beast mengaum, dan merasakan jiwa mereka tenggelam dalam kegelapan. Pada saat itu, mereka menyadari jiwa mereka ditarik keluar dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, tubuh utama Qin Lai dan Qin Ye meninggalkan Dark Natal Realm. Qin Ye kembali ke alam Oldenwam sementara Qin Lai pergi ke alam Boluo dan menghubungkan pintu alam Boluo Realm ke Sky Bearing City. Dia kemudian pergi ke Frost Desolation Abyss. Di tanah dengan nama Cadak, para ahli dari pasukan peringkat perak dari Tanah Kekacauan masih melawan Iblis Abyss tanpa henti. Kedatangannya hanya menarik perhatian beberapa orang. Limu dan Yan Baiyi dari Gunung Pedang Surgawi, Feng Yi dan yang lainnya dari Sekte Artefak Surgawi baru saja menyelesaikan pertempuran dan berkumpul di samping dan beristirahat. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Limu tertawa dan berkata. Untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat kembali ke rumah. Qin Lai menyeringai dan berkata, beberapa tahun yang lalu, Anda dipaksa untuk datang ke Boluo Realm dan kemudian ke Frost Desolation Abyss untuk menghindari pengejaran 6 kekuatan. Sudah sangat lama sejak Anda kembali ke Land of Chaos. Sekarang situasinya jelas, orang-orang yang telah menempati rumah kita di Tanah Kekacauan telah dipaksa pergi. Mulai hari ini, semua orang dapat kembali ke Tanah Kekacauan. Limu terdiam dan berkata, 6 pasukan terpaksa pergi. Iya, Qin Lai mengangguk dan berkata, kabar baiknya adalah kita bisa kembali. Kabar buruknya adalah bahkan jika kita kembali, kita tidak bisa tinggal lama di Tanah Kekacauan. Kenapa begitu? Kata Feng Yi. Ras dewa telah secara resmi memulai invasinya. Anggota keluarga es yang mendalam telah mencapai alam naga. 6 kekuatan dan ras lainnya sedang menuju ke alam naga. Segera, perang skala besar akan terjadi. Pada saat itu, keluarga lain dari Gatrace akan datang. Sambil menghela nafas, Qin Lai terus menjelaskan, begitu mereka memasuki alam roh, tidak ada tempat yang aman. Tanah Kekacauan tidak terkecuali. Alam Boluo relatif jauh dari alam roh dan mungkin aman untuk sementara waktu. Nanti, sulit untuk mengatakannya. Mungkin, Frost Desolation Abyss akan menjadi yang teraman di masa depan.
Semua orang memucat. Semua orang ketakutan dengan kedatangan ras dewa. Mereka tiba-tiba menyadari hari-hari yang relatif damai di alam roh kemungkinan besar telah berakhir. Kami sebenarnya lebih baik. Setidaknya, aku bisa mengatur agar kamu berlindung di Frost Desolation Abyss. Qinlai memiliki ekspresi pahit. Manusia di wilayah lain dari alam roh mungkin tidak seberuntung itu. Penghuni alam naga, alam asura, dan ras laut akan menjadi yang pertama bertemu dengan ras dewa. Saya datang kali ini dengan harapan semua orang melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat dan bersiap untuk perang yang akan datang. Jika ada yang membutuhkan bantuan saya, Pulau Flaming Sun, atau keluarga Qin saat membuat altar jiwa Anda, beri tahu saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebumahadewa Anda. Kemudian, dia mengabaikan keterkejutan semua orang dan meninggalkan tempat berkumpul. Dia tahu mereka membutuhkan waktu untuk mencerna berita mengejutkan ini. Dia menemukan Lapu dan mengeluarkan darah yang diberikan oleh Great Master Tian Qi kepadanya. Dia menyerahkannya kepada Lapu dan berkata, seorang anggota Spirit Rache memberikan ini kepadaku. Dia mengatakan dia tidak memiliki niat jahat dan ini akan membantu meningkatkan garis keturunanku. Tapi aku tidak berani mempercayainya. Bantu aku melihat apa ras darah ini milik dan jika itu berbahaya bagi saya. Jika tidak, saya akan segera mengasimilasinya. Bukankah keluarga Qin akan melawan 6 kekuatan? Lapu berkata dengan rasa ingin tahu. Rencananya berubah. Ras dewa akan segera datang. Pertarungan kita dengan ras garis keturunan transenden sejati telah datang lebih awal. Saya perlu meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin untuk mempersiapkan pertempuran di masa depan, kata Qinlai. Ekspresi Lapu berubah drastis. Pada saat ini, bayangan besar tiba-tiba muncul di langit di atas Qinlai dan Lapu. Teman kecil, aku ingin bicara denganmu. Pada saat berikutnya, Qinlai merasakan dunia berputar dan tidak tahu di mana dia berada. Frost Desolation Abyss. Sebuah istana megah setinggi gunung berdiri dengan bangga di tanah kosong dan tandus di lapangan es Arktik. Tempat ini adalah wilayah penguasa besar Abyss, Dawson. Istana megah terbuat dari es dan batu, dan di sanalah Dawson dan keturunannya tinggal. Tornado besar tiba-tiba muncul tepat di atas istana. Itu menyembunyikan sebagian tubuh raksasa Dawson. Swoosh! Sesosok terbang keluar dari tornado dan jatuh lurus ke arah istana di bawah. Enos berdiri di sudut alun-alun di dalam istana. Patung iblis yang tampak menyeramkan yang tingginya setidaknya beberapa ratus meter menghiasi bangunan itu. Bang! Sesosok tubuh mendarat dengan keras di lantai batu, tetapi dampaknya gagal untuk memecahkan batu itu sedikitpun. Eno! Ekspresi Qinlai berubah begitu dia melihat gadis di alun-alun. Dia segera mencoba untuk mengaktifkan garis keturunan roh iblis bermata 8 dalam upaya untuk berteleportasi keluar dari Frost Desolation Abyss secara instan. Enos adalah keturunan garis keturunan Dawson, dan putri dari Great Lord of the Frost Desolation Abyss. Dari ingatan cadak, dia mengetahui bahwa Dawson juga peringkat tertinggi. Peringkat 10 Great Lord of the Abyss diberi peringkat menurut kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Setiap Great Lord of the Abyss yang telah berhasil mencapai peringkat 10 garis keturunan akan menantang orang lain untuk bertempur. Peringkat sangat penting bagi Great Lord of the Abyss. Ayah Enos, Dawson adalah penguasa agung dari Frost Desolation Abyss dengan peringkat tertinggi. Sebagai ahli terkuat dari level Abyss-nya, dia memiliki kekuatan untuk menarik kekuatan dari hukum paling dasar dari alam semesta yang ada di sana. Saat dia melihat Enos, Qinlai langsung tahu bahwa sosok iblis di langit yang dia lihat di wilayah cadak adalah Dawson. Oh tidak, tepat setelah dia mengaktifkan garis keturunan roh iblis bermata 8, raungan tumpul tiba-tiba bergema dari pusat istana ini. Pintu bintangnya langsung hancur seperti cermin sebelum benar-benar bisa terbentuk. Ayahku mencarimu, kata Enos. Enos memiliki rambut ungu dan mata ungu. Dia berdiri sendirian di alun-alun yang dipenuhi dengan patung iblis, dan matanya saat ini dipenuhi dengan emosi yang aneh dan tidak bisa dipahami. Dia ingin bertemu denganku. Qinlai tertangkap basah. Enos adalah iblis abis peringkat tinggi, jadi penampilannya tidak jauh berbeda dari manusia, klan Spirit Rache atau klan God Rache. Bahkan, rambut dan warna matanya yang unik memberinya penampilan yang sangat menawan. Tidak seperti pertemuan mereka sebelumnya, Enos tidak terburu-buru untuk mengancam atau menyerangnya. Bahkan, dia tampak malu karena suatu alasan. Tidak hanya itu, Enos tampaknya telah mendandani dirinya secara khusus untuk pertemuan mereka. Gaun ungu yang dia kenakan pas dengan tubuhnya dan menonjolkan fitur femininnya dengan baik, sangat meningkatkan pesona alaminya. Namun, tindakannya yang tidak wajar hanya membuat Qinlai semakin khawatir. Ayahku sudah lama mengawasi wilayah cadak. Anda mungkin telah berhasil memperbaiki tanda jiwa yang dia tinggalkan di dalam diri Anda,
tetapi itu tidak berarti dia tidak dapat mendeteksi Anda ketika Anda menyeberang dari alam lain. Yang perlu dia lakukan adalah memperhatikan cadak setiap saat, jelas Enos. Qinlai mengerutkan kening. Aku belum pernah melanggar satu aturan pun sejak aku muncul di Frost Desolation Abyss, kan? Itu betul. Kamu dapat mengunjungi Frost Desolation Abyss kapan saja kamu mau selama garis keturunanmu belum mencapai peringkat 10, jelas Enos. Lalu kenapa ayahmu mengawasiku? Qinlai tersenyum kecut. Enos menggigit bibir bawahnya dan mencoba mengatakan sesuatu. Namun, rasa malunya tampaknya menguasai dirinya. Pada saat itulah bayangan ungu tiba-tiba berkumpul di sebelah Enos. Beberapa detik kemudian, mereka berubah menjadi pria parubaya besar yang tampak berotot seperti gunung. Pria parubaya itu memiliki mata ungu yang sebesar lonceng perunggu. Dia memiliki kepala botak, wajah kasar, dan tawa yang kasar dan keras tanpa henti. Saya Dawson. Qinlai menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, rambut dan matanya berubah merah dalam sekejap. Itu adalah satu-satunya cara dia bisa menolak kehadiran Dawson yang luar biasa, dan itu pun hanya sedikit. Dia tanpa sadar menutup matanya. Ketika dia menutup matanya dan memeriksa Dawson dengan kesadaran jiwanya, dia melihat setan perang berlapis perak setinggi 1000 meter dengan tanduk yang tampak menyeramkan di kepalanya, baju besi perak alami di sekitar tubuhnya dan duri tajam di sekitar area bahunya, pria parubaya yang Dawson tunjukkan sebagai dirinya. Dia segera mengetahui bahwa apa yang bisa dia lihat dengan jiwanya adalah penampilan asli Dawson. Dawson awalnya hanyalah iblis perang armor perak peringkat rendah. Tetapi setelah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, memakan daging yang tak terbatas, mengembangkan kekuatan garis keturunannya dan membangkitkan kemampuan garis keturunan baru, dia akhirnya berhasil mencapai peringkat 10 dan menjadi Tuan Besar Agung dari Frost Desolation Abyss dengan peringkat tertinggi. Iblis Abyss peringkat rendah yang selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan berevolusi menjadi Tuan Besar Abyss secara kolektif disebut Iblis Pertama. Saat ini, hampir semua iblis neraka yang berdiri di puncak rantai makanan adalah iblis pertama. Mereka adalah penguasa sejati Abyss. Peringkat 10 iblis pertama adalah sinonim dari ketakutan di Abyss. Mereka dalam setiap arti kata Tuan. Tidak ada yang lebih ditakuti oleh ras dewa, ras roh, dan ras jiwa selain berlari ke iblis pertama setiap kali mereka menyerbu Abyss. Itu karena iblis Abyss ini telah berhasil menguraikan sebagian besar hukum Abyss dan bekerja untuk memahami rahasia yang lebih dalam dan lebih besar. Mereka tidak takut pada penantang transenden di tingkat yang sama dengan mereka. 5 keluarga besar ras dewa tidak menang setiap kali mereka menyerbu Abyss. Faktanya, dalam sejarah Abyss, berapa kali God Rache, Spirit Rache, dan Soul Rache benar-benar dikalahkan oleh First Devils yang kuat ini hampir sama dengan berapa kali yang pertama. Qinlai membuka matanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda sengaja menunggu saya, Tuan? Pria parubaya yang berdiri di depannya jelas merupakan penguasa agung dari Frost Desolation Abyss, Dawson. Setelah memastikan bahwa bahkan garis keturunan roh iblis bermata 8 tidak dapat menyelamatkannya, dia menjadi patuh dan berhenti berjuang. Haha, Dawson yang berkepala botak tertawa keras sebelum menjelaskan, alasan saya mencari Anda adalah karena saya punya kabar baik untuk dibagikan. Saya pikir Anda anak yang luar biasa, dan saya ingin Anda mengambil putri saya, Enos, sebagai salah satu istri Anda. Saya hanya punya satu permintaan untuk dibuat, dan itu adalah Anda harus memberi Enos seorang anak tidak peduli berapa banyak istri atau wanita yang Anda ambil di masa depan. Qinlai tercengang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa alasan Dawson, penguasa besar Frost Desolation Abyss menunggunya dan menculiknya begitu dia memasuki Frost Desolation Abyss adalah untuk sesuatu seperti ini. Kamu ingin? Anak Qinlai tampak benar-benar bingung. Itu benar, aku berharap Enos melahirkan anakmu. Sesederhana itu, Dawson tidak repot-repot menyembunyikan niatnya. Dia berkata langsung, jika generasi ketiga dari darahku mampu memiliki bahkan sebagian dari garis keturunanmu, dia pasti akan menjadi penguasa terkuat dalam sejarah Frost Desolation Abyss. Dawson menunjuk ke patung iblis raksasa di alun-alun. Orang-orang di sini sama sepertiku. Mereka semua adalah mantan Great Lord dalam sejarah Frost Desolation Abyss. Sayangnya bagi mereka, mereka akhirnya mati dan menjadi bagian dari Abyss meskipun hidup selama lebih dari jutaan tahun. Jika saya tidak dapat menembus batas saya dan melebihi garis keturunan peringkat 10, maka nasib saya akan sama dengan mereka. Namun, saya tidak yakin bahwa saya dapat melampaui mereka dan berhasil di mana mereka telah gagal. Dari kelihatannya, generasi kedua dari darahku juga tidak memiliki kekuatan untuk mewujudkan impianku. Karena itu, saya tidak punya pilihan selain menaruh harapan saya pada yang ketiga. Dan Anda
adalah harapan yang dapat sangat meningkatkan peluang sukses generasi ketiga saya. Dawson tidak menyembunyikan niat sebenarnya dari Qinlai. Faktanya, dia menjelaskan dengan jelas bahwa dia mencoba memberi manfaat pada generasi ketiga dari garis keturunannya. Pada awalnya, Qinlai berpikir bahwa situasinya keterlaluan. Tetapi setelah dia tenang dan memikirkan semuanya dengan hati-hati, dia tiba-tiba menyadari bahwa Dawson pasti telah mengarahkan pandangannya pada garis keturunannya. Dawson pasti sudah menduga bahwa garis keturunannya unik. Dia percaya bahwa garis keturunannya yang ajaib akan melahirkan seorang penguasa alami jika dia dan Enos ingin membuat keturunan. Faktanya, anak ini mungkin memiliki potensi untuk melampaui garis keturunan peringkat 10. Aku pernah mendengar bahwa kepala keluarga Blaze sebelumnya pernah membuat rencana yang disebut Proyek Darah Sempurna. Di masa lalu, setiap ahli puncak berpikir bahwa rencana orang gila ini hanyalah lelucon dan mimpi pipa. Dawson tertawa. Aku juga berpikiran sama sampai aku bertemu denganmu dan melihat hal-hal aneh yang kamu lakukan. Penceritaan Enos tentang eksploitasimu di dunia asal juga membuatku berpikir bahwa mungkin orang gila itu benar. Tidak ada keraguan bahwa Dawson telah mengaku melihat melalui rahasia Qinlai dan mengetahui bahwa dia memiliki darah sempurna. Garis keturunan itu belum sempurna. Tiba-tiba Qinlai angkat bicara. Mata Dawson berbinar sebelum dia tertawa keras. Tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, Anda dan Enos memiliki setidaknya 10.000 tahun lagi untuk hidup. Enos pasti bisa menunggu sampai garis keturunanmu sempurna sebelum melahirkan anakmu. Garis keturunan adalah hal paling misterius di seluruh dunia. Saya sadar bahwa tidak ada jaminan bahwa anak antara Anda dan Enos akan mewarisi karakteristik mendalam dari garis keturunan Anda. Namun, aku punya alasan untuk percaya bahwa titik awal dan potensi anak itu masih akan jauh lebih tinggi daripada iblis peringkat tinggi lainnya. Dan itu sudah cukup bagiku. Di samping ayahnya, Enos sebenarnya merasa malu setelah Dawson mengutarakan niatnya yang sebenarnya. Dia sekarang menatap Qinlai secara terbuka. Kami iblis neraka berbeda dari ras roh atau ras dewa. Ras berpangkat tinggi ini percaya bahwa kemurnian garis keturunan mereka adalah kunci untuk membangkitkan kemampuan garis keturunan yang kuat. Enos menjelaskan dengan tenang. Tapi kita berbeda. Setidaknya ada jutaan jenis iblis neraka di luar sana, dan kemampuan garis keturunan yang kuat biasanya memanifestasikan dirinya dalam dua cara. Cara pertama adalah dengan mengkonsumsi iblis abis lainnya dan memperkuat garis keturunannya sendiri secara terus-menerus. Ayah saya adalah salah satu contohnya. Iblis pertama akhirnya mendapatkan peringkat 10 garis keturunan karena mereka telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan telah memakan daging yang kalah untuk memperkuat garis keturunan mereka sendiri. Namun, ini bukan jalan yang mudah untuk dilalui. Dari jutaan iblis peringkat rendah yang ada di luar sana, hanya satu yang memiliki kemungkinan mencapai peringkat 10. Cara lain untuk mendapatkan garis keturunan yang kuat adalah dengan menggabungkan beberapa garis keturunan. Keturunan iblis abis yang kuat dilahirkan dengan kekuatan alami, dan mereka memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk menjadi Lord atau Great Lord of the Abyss. Orang mungkin mengatakan bahwa metode ini adalah jalan pintas dibandingkan dengan meningkatkan garis keturunan seseorang sedikit demi sedikit hingga peringkat 10. Enos menatap Qinlai dalam-dalam sebelum melanjutkan, aku bisa merasakan bahwa garis keturunanmu yang kuat diciptakan melalui pencampuran banyak garis keturunan. Aku bahkan bisa mencium aroma iblis neraka di dalam tubuhmu. Begitulah cara saya tahu bahwa Anda memiliki darah iblis abis di dalam diri Anda. Inilah tepatnya mengapa kami pikir aku bisa melahirkan anakmu. Kami percaya bahwa iblis abis peringkat tinggi yang lahir dari Anda dan saya akan ditakdirkan untuk menjadi penguasa Frost Desolation Abyss saat mereka lahir. Ayah dan anak perempuannya, Dawson dan Enos, mengungkapkan keinginan mereka kepada Qinlai. Terus terang, mereka ingin menggunakan Qinlai sebagai alat reproduksi. Tujuan mereka adalah garis keturunan yang mendalam di pembuluh darah Qinlai. Bagaimana ini menguntungkan saya ketika Qinlai akhirnya pulih dari kebingungannya, dia bertanya, jika seperti yang kamu katakan, aku bisa memberimu penguasa masa depan Frost Desolation Abyss, lalu apa yang bisa kalian berdua berikan sebagai balasannya keuntungan apa yang saya dapatkan dari kesepakatan ini? Anakmu akan menjadi penguasa masa depan Frost Desolation Abyss. Apakah itu tidak cukup untukmu? Enos bertanya. Qinlai menggelengkan kepalanya. Hehe, jika anakmu itu beruntung, mereka bahkan bisa berubah menjadi Raja Iblis dari 8 api penyucian. Dawson tertawa aneh. Qinlai mengerutkan kening. Apakah ada keuntungan lain yang bisa Anda tawarkan kepada saya sekarang? Saya mendengar bahwa 5 keluarga ras dewa berencana untuk menyerang dunia tempat Anda tinggal dan koreksi saya jika saya salah,
tetapi saya juga mendengar dari klan Spirit Rache yang berlatih di Frost Desolation Abyss bahwa Anda berencana untuk mempertahankan dunia Anda dari mereka, tanya Dawson. Qinlai bertanya, bagaimana kamu tahu tentang itu? Aku adalah tuan besar dari Frost Desolation Abyss. Saya terkadang memperhatikan aktivitas orang-orang Anda. Dawson berkata dengan nada bangga. Jika aku mau, aku bisa mempelajari percakapan mereka dan bahkan pikiran batin mereka secara samar, selama mereka berada di Frost Desolation Abyss. Saya mengerti. Qinlai menghela nafas. Keluarga Es yang mendalam telah memasuki alam roh, dan 4 keluarga yang tersisa akan segera menyusul. Apakah kamu ingin melindungi alam roh? Atau apakah kamu ingin bersekutu dengan ras dewa, karena mereka memiliki darah yang sama denganmu? Enos bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya berharap alam roh akan aman dari bahaya. Saya berharap agar nyawa yang hilang sesedikit mungkin, dan dunia tidak dipenuhi dengan rasa sakit dan kesengsaraan. Saya juga berharap umat manusia selamat dari bencana ini. Oh, itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah. Saya bisa memberi Anda seluruh tanah di Frost Desolation Abyss di mana orang-orang Anda bisa berlindung. Dawson berpikir sejenak sebelum melanjutkan, kamu juga dapat mengirim orang-orangmu ke dunia asalmu sendiri setelah itu berubah menjadi tingkat abyss yang sama sekali baru. Bagaimanapun, bahkan jika 100 ras alam roh berhasil mengusir invasi kedua ras dewa, itu tidak berarti mereka akan mampu menghadapi krisis berikutnya. Krisis berikutnya apa maksudmu? Qinlai tertangkap basah. Saya mendengar dari Abyss Devils dari level lain bahwa Spirit Rache, Soul Rache, dan ras kuat lainnya saat ini sedang mencari cara untuk memasuki Spirit Realm juga. Bahkan ada iblis neraka yang tampaknya tertarik pada alam roh setelah mengetahui beberapa berita. Dawson menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya percaya bahwa ada rahasia di alam roh yang bahkan 100 ras sendiri tidak menyadarinya. Namun, ras garis keturunan transenden telah dengan jelas menemukan beberapa hal. Itulah mengapa mereka mendambakan alam roh. Ada rahasia di alam roh yang bahkan menarik 4 ras transenden, Qinlai terkejut. Meskipun alam berukuran super seperti alam roh jarang, tidak seperti alam roh adalah satu-satunya alam seperti itu di seluruh galaksi. Namun, Spirit Realm adalah satu-satunya alam berukuran super yang pernah saya dengar di mana keempat ras garis keturunan transenden melakukan segala daya mereka untuk membuat lorong spasial atau pintu masuk ranah dalam persiapan untuk invasi. Kata-kata Dawson memberi Qinlai banyak hal untuk dipikirkan. Ekspresi Dawson tiba-tiba berubah. Salah satu temanmu dari Spirit Realm menerobos ke peringkat 10 di level abis ini setelah memakan Lord kecil. Badai tiba-tiba muncul dan menutupi Qinlai dan Enos. Kemudian terbang menuju sudut yang berbeda dari Frost Desolation Abyss. Di tempat di mana es dan salju sangat ganas. Raksasa emas yang tampak seperti terbuat dari logam cair bersandar pada gletser. Daerah dadanya mengeluarkan banyak darah. Di samping raksasa emas itu ada peringkat 9 Lord of the Abyss. Jantung raksasanya telah digali dari tubuhnya. Darah ungu mengalir di sudut mulut raksasa emas itu, dan tubuh bagian atasnya yang terbuka bersinar terang. Kehadirannya tampak sekuat gunung. Suara mendesing. Tiba-tiba, tornado muncul di sebelahnya entah dari mana. Qinlai, Enos, dan Dawson keluar dari sana. Saat Dawson muncul, Banderas langsung terbangun dari kesurupannya. Dia segera berhenti makan dan bangkit berdiri. Pada saat inilah sosok yang dikenalnya tiba-tiba memasuki visinya. Qinlai. Bandara. Qinlai bertanya setelah beberapa saat terkejut, apakah garis keturunanmu sudah mencapai peringkat 10? Cahaya keemasan berkeliaran di sekitar tubuh raksasa itu, dan energi daging dan darahnya yang halus tumbuh secara eksponensial setiap detik. Raksasa itu memberi Qinlai senyum sederhana sebelum menjawab dengan suara memekakkan telinga, saya baru saja makan hati Lord of the Abyss, dan energi daging dan darah yang luar biasa yang dikandungnya membantu saya menembus batas saya dan mencapai peringkat 10. Sambil mengatakan ini, Banderas menatap Dawson dengan serius dan bertanya, siapa dia? Qinlai aura Abyss Devil-nya bahkan lebih menakutkan daripada Lord yang baru saja aku lawan. Dia tidak mungkin wajah Banderas berubah ketika dia sampai pada jawabannya sendiri. Karena Dawson tidak mau repot-repot menyembunyikan kehadirannya, Banderas sudah menebak-nebak. Saya Dawson, penguasa Frost Desolation Abyss menyeringai padanya. Saat Dawson mulai tertawa, Banderas segera mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dalam upaya untuk melawannya dengan semua yang dia dapatkan. Berhenti. Qinlai menghentikannya. Pada saat inilah Qinlai merasakan 3 kehadiran menakutkan lainnya di kejauhan. Namun, pernyataan Dawson telah menyebabkan mereka menghilang secara tiba-tiba. Saat itulah Qinlai menyadari bahwa 3 Great Lord of the Frost Desolation Abyss lainnya segera menyadari terobosan Banderas seperti yang dilakukan Dawson.
Tiga tuan besar dari Frost Desolation Abyss telah memperluas kehadiran jiwa mereka sampai ke tempat ini. Kemudian, mereka mundur segera setelah Dawson membuat pernyataannya. Tampaknya Dawson juga mengklaim bertanggung jawab atas Banderas ketika dia membuat pernyataan itu. Qin Lai, dia iblis abis terkuat di seluruh Frost Desolation Abyss. Kenapa kau bersamanya? Banderas bertanya mendesak. Dawson belum menunjukkan tubuh aslinya, jadi baik penampilan maupun ukuran dia terlihat jauh lebih kecil daripada Banderas dan benar-benar sederhana. Namun, Banderas tetap cemas setelah mengetahui siapa pria mungil itu sebenarnya. Seandainya Qin Lai tidak hadir, Banderas pasti sudah mempersiapkan diri untuk kabur. Biasanya, jika ahli garis keturunan peringkat 10 asing muncul di Frost Desolation Abyss, Dawson fokus menjelaskan kepada Qin Lai daripada melihat Banderas yang terlalu tegang. Kami berempat akan memperlakukannya sebagai invasi dan mengusir penjajah dengan tepat. Di sisi lain, jika penjajah asing belum mencapai peringkat 10, dan mereka mematuhi aturan Frost Desolation Abyss, kami tidak akan ikut campur tidak peduli berapa banyak iblis abis yang terbunuh dalam prosesnya. Namun, jika penyerbu asing naik ke peringkat 10 di Frost Desolation Abyss, maka kita berempat akan muncul dan menyapa mereka. Raksasa emas di hadapanmu ini adalah salah satu contohnya. Dawson melihat ke arah Banderas sebelum tertawa pada dirinya sendiri. Jika kami merasa puas pada saat itu, kami akan meminta para penguasa untuk meninggalkan Frost Desolation Abyss sesegera mungkin. Tapi jika tidak maka... Dawson berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kami akan segera melibatkan mereka dalam pertempuran. Menurut aturan Abyss, semua yang telah mencapai peringkat 10 adalah eksistensi yang kuat di level yang sama dengan kita. Ini berarti tidak melanggar aturan untuk melawan penjajah asing peringkat 10. Apakah mereka akan berhasil keluar dari Frost Desolation Abyss sebelum kita memburu mereka sepenuhnya bergantung pada keberuntungan mereka. Ayahku biasanya memilih untuk mengejar para penyerang seperti itu. Dia akan segera menemui mereka di tempat kenaikan mereka, atau langsung menuju ke lorong jurang. Enos menyela, jika orang-orang ini berhasil mencapai lorong jurang atau pintu masuk wilayah mereka, maka ayahku akan berhenti mengejar. Namun, menurut pengetahuan saya, tidak ada yang berhasil melarikan diri dari ayah saya dalam beberapa tahun terakhir. Ekspresi Banderas berubah drastis. Qin Lai juga terkejut. Banderas baru saja naik ke peringkat 10 menggunakan hati seorang Lord of the Abyss. Jika Dawson memilih untuk menyerangnya segera, maka Banderas mungkin tidak akan berhasil kembali ke Boluo Realm. Itu juga berarti bahwa Dawson berhak sepenuhnya untuk membunuh Banderas jika dia merasa tidak puas. Sebelum Qin Lai bisa pulih dari kebingungan dan kecurigaannya, Dawson melambaikan tangannya dan berkata, kamu harus menuju ke wilayah Cadak dan pergi melalui pintu masuk kerajaan mereka sekarang. Tidak ada yang akan menghentikan Anda selama perjalanan Anda. Namun, jangan lupa bahwa kami adalah lawanmu saat kamu memasuki Frost Desolation Abyss sekali lagi. Qin Lai, Banderas bertanya dengan bingung. Kembalilah ke Boluo Realm dulu. Saya akan berbicara dengan Anda setelah itu. Juga, Anda harus memberitahu Tyler dan yang lainnya bahwa mereka tidak boleh menyelesaikan terobosan mereka ke peringkat 10 di Frost Desolation Abyss jika memungkinkan, instruksi Qin Lai. Oke, Banderas pergi dengan pertanyaan yang belum terjawab. Dawson terkekeh, jika kamu berjanji untuk bersanggama dengan Enos, semua rekanmu bisa naik ke peringkat 10 di Frost Desolation Abyss dan pergi tanpa terburu-buru. Selama aku masih menjadi penguasa besar dari Frost Desolation Abyss, aku berjanji bahwa mereka tidak akan terbunuh di jalan. Itu bukan kondisi yang buruk. Apakah ada hal lain yang bisa Anda tawarkan kepada saya? Qin Lai bertanya. Dia akhirnya mengerti alasan Dawson membawanya. Dia menggunakan Banderas sebagai bantuannya untuk Qin Lai, dan untuk menjelaskan kepadanya hukum Abyss secara rinci. Itu semua untuk mendapatkan garis keturunan yang dia miliki. Kamu mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi ras dewa dan ras jiwa semua berusaha untuk mendapatkanmu melalui aku baru-baru ini. Dawson merenung sejenak sebelum melanjutkan. Keluarga Blaze sadar bahwa kamu sering beroperasi di Frost Desolation Abyss. Mereka menawari saya hal-hal hebat sebagai ganti orang Anda. Anggota Soul Rache juga melakukan hal yang sama. Mereka telah menawari saya hal-hal yang menurut saya cukup sulit untuk ditolak. Jika kondisi Dawson sebelumnya dianggap sebagai janjinya, maka ini adalah ancaman terbuka. Makna Dawson sangat jelas. Jika Qin Lai berani menolak tawarannya, dia akan mengubah Qin Lai menjadi ras dewa atau ras jiwa. Dia akan menggunakannya untuk keuntungan dirinya sendiri secara besar-besaran. Pikiran Qin Lai menjadi kosong sesaat, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa dia tidak pernah punya pilihan untuk memulai. Setelah melirik Enos, Qin Lai setuju dengan patuh, jika waktunya tepat, maka, aku bersedia memberi Enos seorang anak. Dawson menyeringai.
Kalau begitu aku akan menjanjikanmu ini jika Enos benar-benar datang untuk menanggung generasi ketiga dari darahku, maka aku bersedia untuk keluar dari Frost Desolation Abyss dan melindungimu demi anak ini, bahkan jika seluruh ras dewa adalah lawanku. Baik, Qin Lai mengangguk. Mereka mencapai kesepakatan. Setelah itu, Qin Lai muncul di tempat lapu dalam sekejap mata berkat Dawson. Suara jiwa Dawson tiba-tiba mencapai telinganya. Sudah waktunya kamu mulai mengembangkan Origin World milikmu itu, dan aku akan memberitahumu saranku. Jika Anda dapat mengembangkan dunia asal ini menjadi tingkat abis yang lengkap, maka Anda akan menjadi Raja Iblis baru di dunia itu. Ingat, dunia asal mengandung keajaiban yang tak terbatas, dan kamu dapat mencapnya dengan hukum dan kebenaran yang telah kamu pelajari. Baik itu ras dewa, ras jiwa, atau kekuatan dan rahasia garis keturunan lainnya, Anda dapat membuat semuanya di dalam dunia asal selama mereka mengenal Anda. Mereka akan membantu Anda dalam memahami hukum tingkat abis yang lebih rendah. Anda harus menginvestasikan waktu di dunia asal Anda karena itu akan menjadi inti yang kuat bagi Anda di masa depan. Sekali lagi, pastikan untuk mengingat ini. Alam naga. Affleck melewati penghalang kristal spasial dan muncul di alam naga. Ketika dia melepaskan kesadaran jiwanya yang kuat dan memeriksa sekeliling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Itu karena dia tidak bisa merasakan seekor naga pun yang berperingkat 8 ke atas di seluruh alam naga. Saat Affleck terbang melintasi langit alam naga, yang dia lihat hanyalah gunung yang runtuh, hutan yang terinjak-injak, dan naga peringkat rendah yang meringkuk di dalam gua karena ketakutan. Mengaum. Affleck mengeluarkan raungan yang menggetarkan dan menyedihkan. Semua naga yang bersembunyi di dalam gua atau laut dalam merangkak keluar dari tempat persembunyiannya setelah mendengar aumannya yang marah. Naga-naga raksasa dengan cepat berkumpul di sekitar Affleck dan dengan berlinang air mata menceritakan tragedi yang menimpa alam naga belum lama ini. Kelompok orang luar yang dipimpin oleh Pei De Hong juga mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Mereka dengan cepat mengetahui bahwa penyerbu ras dewa telah menangkap semua naga raksasa yang berperingkat 8 ke atas dan membawa mereka ke alam es yang hancur. Bahkan ada 3 naga raksasa peringkat 10 di antara para tawanan. Alam es yang hancur. Mata Affleck memerah. Mari kita pergi dan melihat-lihat. Bahkan Pei De Hong menghela nafas. Alam es yang hancur. 2 kapal luar angkasa raksasa melayang tanpa suara di antara beberapa puncak es. Bagian dalam kota es hancur yang kacau dipenuhi dengan gletser raksasa yang dipahat menjadi istana es yang megah oleh tangan keluarga es yang mendalam itu sendiri. Pola-pola indah yang menghiasi bagian luar istana es telah melukiskan gambaran yang sangat indah. Ada juga kristal es segitiga terbalik yang tergantung di antara kedua kapal. Kristal es segitiga itu tidak terlalu besar, tetapi sebenarnya digunakan untuk menampung banyak naga raksasa berukuran saku. Naga raksasa ini jauh lebih kecil dari Affleck sehingga mereka tampak seperti cacing pada pandangan pertama. Beberapa anggota keluarga es mendalam berdiri di samping kristal es dan membuat komentar tentang naga kecil yang terperangkap di dalamnya. Semua naga yang telah mencapai peringkat 10 menyusut dan disegel di dalam kristal es. Seorang wanita jangkung, langsing, dan cantik yang mengenakan baju besi perak yang indah tersenyum nakal pada Xuan Luo dan berkata, ras naga sangat menyedihkan, tetapi saya mendengar bahwa mereka dianggap sebagai kekuatan yang kuat di alam roh. Sepertinya begitu, ya, jawab Xuan Luo acuh tak acuh. Kalau begitu, ras manusia pasti lebih menyedihkan. Wanita cantik itu tersenyum menghina sebelum bertanya, saya mendengar bahwa orang Qin Lai yang Anda temui di alam rahasia di abis hanyalah darah campuran antara anggota keluarga Blaze dan ras manusia. Aku tidak percaya kalian akan kalah dari orang seperti dia. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan leher putih saljunya bersinar terang karena cahaya yang dipantulkan oleh es. Betapa tidak bergunanya kalian semua, Xuan Luo. Nama wanita itu adalah Mia. Dia adalah putri dari patriark keluarga es mendalam saat ini, Han Che, dan dia baru saja naik ke peringkat 8 seperti Xuan Luo. Faktanya, dia dulunya adalah ahli garis keturunan peringkat 7 sebelum ekspedisi ke alam rahasia di abis seperti Xuan Luo. Awalnya, dia seharusnya memimpin keluarga es yang mendalam selama ekspedisi itu, tetapi dia gagal menekan kenaikannya dan secara tidak sengaja menembus peringkat 8 saat dia membuat persiapan untuk perjalanan. Begitulah cara Xuan Luo datang untuk menggantikannya. Masalah itu tetap menjadi duri di hatinya bahkan sampai hari ini. Dia ingin bersaing dengan Chang Ye, Hao Jie, dan Ming Su di alam rahasia, tetapi posisinya yang sah telah dirampok oleh Xuan Luo melalui keberuntungan murni. Sebelum Xuan Luo memasuki alam rahasia, dia bahkan memberinya peringatan dan mengatakan kepadanya bahwa keluarga es yang mendalam harus menjadi pemenang terbesar dari ekspedisi ini, dan bahwa dia harus mendapatkan semua rahasia dari alam rahasia, atau yang lain. Namun,
Dia kemudian mengetahui bahwa Xuan Luo, Hao Jie, Chang Ye, dan Ming Su semuanya kalah dari darah campuran keluarga Blaze. Dia menemukan kebenaran yang agak sulit untuk ditelan, jadi dia terus bertanya tentang Qin Lai setelah Xuan Luo kembali ke rumah. Saat itulah dia mengetahui bahwa Qin Lai adalah penghuni alam roh, alam yang akan segera mereka serang. Awalnya, Mia tidak terlalu tertarik dengan invasi tersebut. Itu karena dia berpikir bahwa alam perawan tanpa ras garis keturunan transenden di dalamnya tidak sebanding dengan kekuatan penuh dari ras dewa. Tapi setelah mendengar tentang Qin Lai melalui Xuan Luo, Chang Ye, dan Ming Su, dia tiba-tiba menjadi tertarik pada invasi. Pada akhirnya, dia bergabung dengan ayahnya sebagai perwakilan dari keluarga es mendalam dan kelompok pertama yang menyerang alam roh. Orang yang berubah pikiran bukanlah Xuan Luo atau ayahnya. Itu adalah Qin Lai, orang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Kamu akan mengerti betapa sulitnya dia lawan begitu kamu bertemu dengannya. Dia adalah darah campuran, tetapi garis keturunan keluarga Blaze di dalam dirinya dan kemampuan garis keturunannya yang terbangun lebih menakutkan daripada Gansing, kata Xuan Luo acuh tak acuh. Bahkan di peringkat 7, dia mungkin masih lebih kuat dari semua naga raksasa peringkat 8 yang kami jebak di sini. Sekarang dia bergabung dengan dunia asal, garis keturunannya mungkin telah mencapai peringkat 8. Xuan Luo melirik Mia sebelum melanjutkan, jika kamu pernah bertemu dengannya, dan dia berada di peringkat yang sama denganmu, aku sarankan kamu segera melarikan diri. Tidak, itu tidak benar. Xuan Luo tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menyangkal kata-katanya sendiri. Katanya dengan tatapan serius, jika membunuhmu ternyata menjadi salah satu tujuannya, maka kamu mungkin tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu mencobanya. Lagi pula, kecepatannya lebih baik darimu. Aku tidak percaya padamu. Mia mencibir sebagai jawaban. Aku pikir kalian melebih-lebihkan kemampuannya karena kalian semua telah kalah darinya di dunia asal. Saya menolak untuk percaya bahwa darah campuran bisa sekuat yang Anda klaim. Sementara itu, di Frost Desolation Abyss, darah biru ini mungkin berasal dari roh iblis bermata 8 peringkat 10. Lapu dari Ghost Eye Rache mengembalikan sebotol darah yang diberikan oleh Great Master Tianqi kepada Qin Lai dan berkata, saya telah melihatnya, dan saya percaya bahwa itu mungkin aman untuk digunakan. Anda dapat menyerapnya secara langsung. Kalau begitu, aku akan menyerapnya ke dalam darah sempurnaku di sini, di Frost Desolation Abyss segera. Qin Lai menyatakan dengan sungguh-sungguh. Kenapa terburu-buru Lapu terdengar sedikit terkejut. Ras dewa telah tiba lebih dulu, jadi aku harus mempercepat langkahku juga. Jika saya tidak tumbuh lebih kuat secepat mungkin, alam roh mungkin akan jatuh ke tangan para penyerbu. Dia memanggil gumpalan api merah dan menuangkan darah biru dan membiarkannya jatuh ke telapak tangannya yang terbakar. Api melilit darah halus peringkat 10 dan menariknya ke dalam pembuluh darahnya. Namun, setelah darah kristal roh iblis bermata 8 telah bergabung ke dalam darahnya, cahaya terang tiba-tiba muncul darinya. Itu karena garis keturunan roh iblis bermata 8 yang dimiliki Qin Lai telah menembus batasnya lagi. Kedalaman darah dan jangkauan persepsi telah meningkat. Yang mengejutkan Qin Lai, dia tiba-tiba merasakan jejak kehadiran leluhur kutukan. Seolah-olah tubuh leluhur kutukan yang ditempa oleh orb penekan jiwa dicap dengan tanda jiwa yang sangat terhubung dengannya. Dia tanpa sadar membuka pintu bintang dalam sekejap mata, dan segera disambut oleh leluhur kutukan yang terkejut bersandar di dinding es dan menatapnya dari sisi lain. Qin Lai melewati pintu bintang sementara garis keturunannya masih mengalami reaksi. Leluhur kutukan tiba-tiba panik dan berteriak mendesak. Qin Lai, ini adalah alam es yang hancur, dan keluarga es yang mendalam ada di mana-mana di tempat ini. Anda dapat memperingatkan mereka dengan kehadiran Anda. Alam es yang hancur. Kamu bersembunyi di Sateret Ice Realm. Seru Qin Lai. 1380.